Prajurit Luke tersenyum menghadapi naga raksasa yang berbahaya. Dia berlari ke arah monster itu sementara kelompoknya menyaksikan. Anggota lainnya menciptakan mantra untuk mendukungnya sambil menyemangatinya. Luke melompat ke arah makhluk itu dengan pedangnya dan bersumpah bahwa dia akan membunuhnya. Pada akhirnya, kepala naga itu berada di bawah sepatu prajurit itu. Malam itu, mereka berkemah di dekat api di samping mayat naga. Ord sang bijak memberitahu yang lain bahwa masih ada naga lain yang mengintai di luar sana. Leisha, sang saintes melihat kekhawatiran di wajah Luke, jadi dia tersenyum padanya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pria yang tersipu itu merasa nyaman dengan kata-katanya, hanya untuk mendapati dirinya berlumuran luka fatal beberapa jam kemudian. Di depannya adalah kelompoknya. Memperhatikannya saat kekuatannya terkuras, mereka semua mengatakan kepadanya bahwa disinilah mereka berpisah dengannya. Luke bingung mengapa mereka menyerangnya dan menuntut untuk tahu alasannya. Leisha memberitahunya dengan menyesal bahwa itu karena dia adalah monster karena menjadi satu-satunya prajurit peringkat S dari negara mereka yang dapat membantai monster dengan mudah untuk negara mereka. Namun, sekarang ancaman monster akhirnya berakhir, dia adalah satu-satunya monster yang tersisa. Ord menambahkan bahwa dia akan menjatuhkan kerajaan jika mereka membiarkannya hidup lebih lama. Luke berteriak bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan kerajaan. Leisha menjawab bahwa ini hanya benar sekarang dan dia mungkin berubah pikiran di masa depan. Ellie, sang penyihir, memberikan pedang sucinya kepada Leisha. Luke melihat dengan terkejut bahwa mereka benar-benar akan melakukan ini. Dengan hati-hati, dia meraih pedangnya sendiri di tanah. Ord menjentikan jarinya, memanggil rantai sihir yang melilit Luke sebelum dia bisa melarikan diri. Sang bijak memberitahu Luke bahwa mati dari mantan teman-temannya adalah satu-satunya belas kasihan yang bisa mereka tawarkan. Peri kecil dari kelompok itu tersenyum dan menertawakan situasi prajurit peringkat S. Luke berbicara kepada Ellie untuk meyakinkannya bahwa dia melakukan kesalahan. Wajah gadis itu yang diliputi rasa bersalah menunjukkan bahwa dia enggan membunuhnya. Ord memberitahunya bahwa masih menjadi tugasnya untuk menghabisinya. Jadi gadis itu mendekati Luke dan bersiap untuk menggunakan tongkatnya terhadapnya. Tubuh gadis itu bergetar dan dia mulai menangis. Ord dan Leisha melihat betapa sulitnya ini baginya. Jadi Leisha menawarkan diri untuk menggantikannya. Dia mendekati Luke dengan pedang sucinya sebagai gantinya. Dia bertanya apa kata-kata terakhirnya dan kemudian bersiap untuk mengayunkan senjatanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan hari ini. Kemudian Leisha membunuhnya secara instan. Luke bercerita untuk menjelaskan bahwa teman-temannya adalah petualang terkuat karena kekuatan ajaib yang diberikan kepada mereka yang dikenal sebagai berkat. Ord sang bijak telah diberkati oleh Roh Agung. Ellie sang penyihir diberkati oleh Raja Iblis, dan saintes, Leisha, diberkati oleh Dewi. Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan bahwa dirinya sendiri diberkati oleh Phoenix, burung suci keabadian. Karena fakta ini, dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa mati. 3 bulan kemudian, lebah pembunuh raksasa akan memasuki kota kecil Azem. Menghadapi mereka untuk melindungi penduduk kota adalah pria yang mengenakan topeng logam hitam yang hanya dikenal sebagai Lugo. Lugo menyuruh Lily, apoteker desa, untuk tetap di belakang. Dengan sihir api yang kuat, pria bertopeng itu menghancurkan semua lebah pembunuh, menghancurkan sebagian besar pintu masuk hutan dalam prosesnya. Penduduk desa bersorak pada pahlawan mereka atas kekuatannya. Kecuali Lily, yang gugup tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kekuatannya. Dia menatap Lugo dengan perasaan curiga tentang siapa dia sebenarnya. Kemudian, Lily mengunjungi kepala desa, bersikeras bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Lugo. Meskipun mendesak, kepala suku tua itu tetap penasaran dan ceria. Dia terus mengatakan bahwa pria bertopeng itu terlalu kuat, mengutip banyak situasi di mana dia mengalahkan monster dan sekelompok pencuri sendirian. Kepala suku tidak melihat masalah karena desa mereka menjadi damai karenanya. Namun, Lily lebih prihatin tentang keanehan bahwa Lugo muncul di kota mereka pada saat yang sama dengan Luke, petualang peringkat S, meninggal 3 bulan lalu. Dia percaya bahwa pria itu pasti telah mengalahkan Luke untuk hadiah tinggi dan sekarang menyembunyikan identitasnya karena itu. Kepala suku masih mengatakan bahwa bukan filosofinya untuk berpaling dari siapapun yang datang ke desa mereka dan bahwa mereka tidak perlu khawatir selama Lugo belum melakukan hal buruk sejak dia tiba. Lily bersikeras bahwa dia harus menyelidiki sendiri. Jadi kepala suku memberitahunya bahwa dia telah memintanya untuk mengurus masalah beruang hitam mereka. Kemudian, Lily berjalan ke hutan. Di sana, dia meminta roh kecil untuk membimbingnya menuju Lugo. Bola-bola cahaya keemasan kecil muncul di hadapannya. Dia berbicara kepada mereka dengan senyum, meminta agar mereka juga tidak membawanya ke monster itu. Dengan panduan mereka, dia berlari bertekad untuk mengungkap kebenaran tentang Lugo. Dia berhenti saat melihat Lugo duduk di dekat lapangan terbuka. Sebelum Lily menyadari, Lugo sudah berada di sampingnya. Gadis yang terkejut itu bertanya bagaimana dia berada di sampingnya, jika dia duduk di kejauhan sedetik yang lalu. Dia mengatakan padanya bahwa yang duduk hanyalah bayangan dirinya dan perlahan-lahan menghilang setelahnya. Dia kemudian bertanya pada gadis itu apa yang dia lakukan di hutan, membuatnya gugup. Dia mengarang cerita bahwa dia khawatir tentang dia karena dia mendengar bahwa dia mengejar beruang hitam. Lugo menjawab bahwa dia hanya akan menjebak beruang hitam, tetapi gadis itu tidak percaya semudah itu. Dia menunjukkan kepadanya sarang lebah berisi madu yang dia dapatkan dari lebah pembunuh sebelumnya. Dia meletakkannya di tanah dan melemparkan sihir gravitasi di sekitarnya. Itu membuat gadis itu kagum bahwa dia dapat menggunakan sihir tingkat lanjut seperti itu dengan mudah. Mereka kemudian mendengar suara beruang datang, jadi mereka bersembunyi di semak-semak. Seekor beruang hitam muncul dan menjadi lapar saat melihat sarang. Ia berlari ke arahnya, membuatnya menginjak sihir gravitasi. Dalam sekejap, beruang itu mati karena ditarik dengan keras ke tanah. Tidak lama kemudian jebakan itu membunuh lusinan beruang. Melihatnya memburu beruang dengan begitu mudah membuat Lily semakin penasaran tentang siapa yang ada di bawah topeng itu. Matanya menunjukkan tekad untuk menemukan siapa Ghi lebih dari sebelumnya. Kemudian di malam hari, Lily menulis di jurnal bagaimana petualang peringkat S yang dikenal sebagai Luke jatuh 3 bulan lalu dan bagaimana ancaman mengerikan telah meningkat pesat di seluruh dunia sejak saat itu.
Sejak itu, ladang sayuran telah dirusak, ternak telah dicuri, dan produksi serta distribusi telah menjadi kacau balau. Keesokan harinya, Lily kesal mendengar bahwa kereta yang membawa barang-barang desa mereka telah diserang. Sopir kereta mengatakan kepadanya bahwa mereka dikelilingi oleh SYLPH dan mereka mencuri segalanya. Dia melihat beberapa kotak yang tersisa dan melihat bahwa bahkan obat-obatan dan herbal pun dicuri. Wanita tua di sampingnya bahkan lebih kesal karena roti manisnya dicuri. Lily mencoba menghiburnya bahwa masih ada roti yang tersisa di desa. Tetapi wanita tua itu mengatakan bahwa roti yang dicuri adalah mahakarya gourmet khusus. Lugo melihat mereka dan bertanya apa yang terjadi. Lily memberitahu dia bahwa keretanya telah dicuri, hanya untuk menyadari bahwa pria bertopeng itu sudah membawa begitu banyak bundel kotak kereta. Sopir kereta terkejut melihat bahwa kargo curiannya telah kembali. Lugo mengatakan kepadanya bahwa dia mendapatkannya dari para SYLPH. Lily bersemangat sekarang karena dia akhirnya bisa membuat lebih banyak obat. Orang-orang melanjutkan untuk memeriksa setiap kotak. Kotak. Lily memperhatikan bahwa Lugo gelisah. Dia mengatakan kepadanya bahwa jumlah kotak tampaknya masih kecil mengingat ukuran kereta. Wanita tua itu kemudian menemukan bahwa kotak yang seharusnya berisi roti manisnya kosong, membuatnya menangis. Ini membuat Lily memeriksa kotaknya dan melihat bahwa itu kosong dari obat juga. Ini membuat Lugo marah pada para SYLPH, dan dia mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Gempa bumi dimulai hanya untuk mereka menyadari bahwa itu karena Lugo menginjak tanah. Dia pergi ke hutan dan bersumpah bahwa dia akan mendapatkan semuanya kembali dari para SYLPH. Lily mengikutinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan ikut. Sebenarnya, dia takut Lugo mungkin menjadi sangat marah sehingga dia akan menghancurkan segalanya bersama dengan desa. Sementara itu, seorang SYLPH bernama Pei melayang dan menguntit Lugo dan Lily saat mereka berjalan. Dia bersumpah akan menjebak pria bertopeng itu dengan jebakannya. Lugo melihatnya dan menyerangnya dengan sihir api. Ini menyebabkan SYLPH jatuh ke tanah. Lugo tidak sabar dan menuntut agar dia memberitahunya di mana ratunya berada. Pei dengan enggan menuntun mereka ke rumahnya. Dia memberitahu keduanya bahwa sang ratu berada jauh di dalam hutan dan memberikan peta dengan tanda untuk menunjukkan di mana dia menyembunyikan semua jebakannya. Dia kemudian memohon pada Lugo untuk akhirnya melepaskannya. Dia berkata tidak. Jadi gadis itu memohon dengan lebih banyak air mata di matanya, mengklaim bahwa sang ratu akan menghukumnya jika dia berbuat lebih banyak untuk membantu mereka. Lily menunjukkan belas kasihan padanya dan meminta Lugo untuk melepaskannya. Pei memuji kebaikannya. Lugo menarik Pei ke arahnya dan kemudian menggelitiknya. Akibatnya, SYLPH menjatuhkan sesuatu. Lily mengambilnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah pakaian dalam. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah pakaiannya sendiri dan meneriakinya karena mencurinya. Lugo memberitahu Lily bahwa para SYLPH telah mencuri sihir. Lily bertanya pada Pei apakah ini benar, tetapi SYLPH itu menyangkalnya dan mengatakan kepadanya bahwa pasti pria bertopeng yang benar-benar mencurinya darinya. Lily berteriak padanya karena berbohong. Lugo memperingatkannya untuk tidak pernah mempercayai perkataan seorang SYLPH. Lily sudah muak dan menuntut agar Pei memberitahu mereka di mana ratu berada, segera mengintimidasi SYLPH itu. Ketiganya telah mencapai sarang SYLPH di mana Lugo mulai menyerang setiap SYLPH dengan sihir api. Lugo, Lily, dan Pei berjalan, melewati banyak SYLPH yang tidak sadarkan diri hingga mereka mencapai pintu menuju kamar ratu. Lily bertanya kepada Pei apakah ada jebakan. Dia mengatakan tidak ada, tetapi dengan senyum nakal. Dia terlihat dan terdengar sangat mencurigakan sehingga Lugo menghancurkan pintu, menyebabkannya meledak berkeping-keping. Mereka melihat bahwa sang ratu terbaring di lantai karena benturan. Meski begitu, Lugo terkesan bahwa dia menahan ledakan itu. Sang ratu bangkit kembali, membuat Lily terkesan dengan seberapa cepat dia pulih. Sang ratu memperkenalkan dirinya sebagai Maya dan membual bahwa ledakan itu tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya. Terlepas dari sikap percaya dirinya, dia masih terlihat jelas kesakitan. Dia kemudian membuat pertunjukan bahwa dia baik-baik saja dengan menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Maya memberitahu mereka bahwa dia memiliki restu Raja Peri, dan itu berarti tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pisha bersorak untuk yang mulia. Lugo langsung ke intinya dan bertanya di mana kargo yang dia dan rakyatnya curi. Maya membuat wajah besar menyangkal dia tahu apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya, pria itu mengintimidasi dirinya. Lugo kemudian bertanya untuk apa rakyatnya mencuri senjata dan obat-obatan dari manusia. Sang ratu menjawab dengan membual bahwa dia sedang mempersiapkan perang. Dia menjelaskan bahwa sejak Luke meninggal, ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mengalahkan manusia dan mengantarkan zaman SYLPH. Dia menunjuk ke arah Lily. Bola cahaya keemasan keluar dari dada Lily. Ini menyebabkan gadis itu tidak sadarkan diri, jadi Lugo menangkapnya. Bola cahaya menuju ke tangan Maya, dan dia meraihnya. Dia mengungkapkan bahwa sihir pencurinya bahkan dapat mencuri jiwa. Dia mencoba mengambil jiwa Lugo juga. Namun, dia menemukan bahwa mantranya tidak berfungsi. Lugo menjelaskan bahwa sihirnya tidak berfungsi pada seseorang dengan kekuatan sihir yang lebih besar darinya. Pei tersinggung dengan klaimnya, percaya bahwa tidak ada manusia yang dapat menandingi kekuatan yang mulia. Lugo mengatakan dia bukan manusia biasa dan kemudian melepas helmnya. Maya terkejut melihat wajahnya. Peiche melihat ratunya khawatir dan bertanya ada apa. Waktu mengingat kembali ketika dia masih kecil dan ibunya, ratu sebelumnya, memperingatkannya untuk tidak berpapasan dengan beberapa manusia. Di antara mereka adalah petualang peringkat S, Luke. Sekarang dia terkejut melihat bahwa dia masih hidup di depannya. Luke mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil kembali jiwa Lily bersama dengan kargo. Dengan lambaian tangan Luke, Maya dan Pei mengalami beban berat sihir gravitasinya yang menyebabkan tubuh mereka terjebak dan terus-menerus didorong ke tanah. Tekanannya sangat tinggi sehingga Pei menjadi tidak sadarkan diri. Tetap saja, Maya berjuang untuk bangun. Luke bertanya apakah dia telah merenungkan tindakannya. Sang ratu yang sombong mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya dia harus tetap kuat untuk tugasnya sebagai ratu SYLPH.
Dia berteriak dengan tekad bahwa dia tidak akan pernah kalah dari seseorang seperti dia. Ini membuat Luke melepaskannya dari mantra gravitasinya. Dia bertanya mengapa dia membatalkan mantra itu ketika itu adalah kesempatan emas untuk membunuhnya. Luke bertanya mengapa dia berpikir untuk memulai perang, membuat Ratu lengah. Dia mengingatkannya bahwa rakyatnya bisa saja hidup damai tanpa mengganggu siapapun. Maya mengatakan kepadanya bahwa sejak dia menghilang, monster menjadi lebih aktif dalam menyerang rakyatnya. Dia mencoba meminta bantuan manusia, tetapi dia ditolak di gerbang. Dia ingat kurangnya empati di mata manusia saat itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah saat dia memutuskan untuk menduduki kerajaan manusia sehingga manusia akan menyadari ancaman monster lagi. Dia membayangkan bahwa manusia akan memburu monster saat itu. Dia percaya bahwa satu-satunya alasan dia tidak lolos begitu saja adalah karena dia muncul. Dia berlutut dan menawarkan kesempatan baginya untuk mengeksekusinya. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia menyelamatkan rekan-rekannya yang membantunya. Luke menjawab bahwa dia harus datang ke desa Azim, mengejutkan sang ratu. Dia menyatakan bahwa dia akan melindungi rakyatnya. Syaratnya adalah mereka berhenti menyerang manusia, terutama karena ada manusia kuat di ibu kota yang tidak akan pernah bisa dia kalahkan. Maya tidak pernah menyadari ini dan bertanya apakah dia serius. Dia menjawab tanpa ragu bahwa dia serius. Melihat matanya, Maya tahu bahwa dia tidak berbohong dan setuju untuk tidak menyerang manusia lagi. Dia mengulurkan tangannya dan memintanya untuk setuju untuk melindungi mereka. Luke meraih tangannya dan mengatakan bahwa dia setuju. 2 minggu kemudian, Lily pergi ke rumah si penipu di mana dia mengirimkan obat yang dia buat. Dia berpendapat bahwa karena Lugo, semua obat-obatan dan kargo lainnya telah kembali. Dia bertanya kepada kepala desa apa pendapatnya tentang keadaan desa Azim saat ini. Dia menjawab bahwa dia percaya bahwa Azim menjadi lebih baik. Dia bertanya kepada Harmel apakah dia setuju. Harmel terungkap sebagai wanita tua yang menginginkan roti manis, dan sekarang dia menikmati makan banyak roti dengan Maya makan tepat di sampingnya. Lily melaporkan bahwa sejumlah besar Silks telah menetap di desa Azim. Mereka membantu membawa barang, berpatroli di pinggiran, dan merawat orang tua, seperti memberi mereka pijatan. Melihat keluar, dia melihat Silks menikmati hari mereka di luar bersama manusia. Terlepas dari kedamaian yang tampak, Lily masih merasa tidak nyaman karena mereka mencuri dari mereka. Dan dia bahkan kehilangan jiwanya sementara waktu karena mereka. Maya tiba-tiba mendatanginya untuk bertanya apakah Lugo menyukai roti manis. Lily tidak tahu dan bertanya mengapa dia bertanya. Dengan senyum polos, Maya menjawab bahwa itu karena dia ingin memakannya bersama Lugo. Senyumnya sangat imut sehingga menghangatkan hati Lily hingga memeluknya dan melupakan dendamnya padanya. Kepala suku menyela untuk mengingatkan mereka hari apa ini. Lily menyadari bahwa mereka harus siap karena para pejabat dari ibu kota akan datang untuk memeriksa desa mereka. Dia mengingatkan Maya bahwa jika mereka membuat satu gerakan yang salah, para inspektur mungkin memutuskan bahwa para Sylph perlu dihentikan. Kepala suku memberitahu mereka bahwa dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa dia bahkan yakin bahwa para inspektur akan datang untuk mencintai desa mereka. Lily masih ingin berhati-hati dan memberitahu Maya bahwa dia mengandalkannya. Maya menyatakan bahwa dia akan memberikan keramahan terbaik kepada para inspektur. Sebuah kereta kuda sedang menuju desa Azim. Di dalamnya ada inspektur serikat, Lulu, yang tidak menyukai tugasnya saat ini untuk memeriksa kondisi para SYLPH di desa Azim. Bersamanya adalah investigator, Giram, yang berbagi kekhawatirannya bahwa desa Azim mungkin sedang ditipu oleh para SYLPH mengingat sifat mereka yang licik dan nakal. Dia percaya bahwa jika petualang peringkat C pun kesulitan mengalahkan para SYLPH, maka penduduk desa biasa tidak akan punya kesempatan. Lulu mengatakan bahwa inilah alasan mengapa dia membawanya. Garam mengatakan bahwa jika para SYLPH menunjukkan gerakan mencurigakan sedikit pun, maka dia akan menebas mereka. Kereta berhenti mendadak. Lulu dan Garam melihat keluar dan melihat siluet sesuatu keluar dari hutan. Mereka berpikir bahwa itu mungkin lelucon SYLPH yang rumit. Garam menyadari apa itu, dan sebagai tanggapan, berteriak kepada kusir untuk menggerakkan kuda-kuda itu. Horses. Sedetik kemudian, kereta dikejar oleh kelabang raksasa yang dikenal sebagai cacing maut. Meskipun berbahaya, Lulu sangat bersemangat melihatnya untuk pertama kali. Dia memerintahkan Garam untuk menjatuhkan monster itu, tetapi dia mengatakan bahwa bahkan petualang peringkat pun tidak bisa membunuhnya. Bagian dalam kereta tiba-tiba menjadi lebih gelap. Lulu dan Garim ngeri melihat wajah cacing maut itu tepat di luar jendela mereka, menatap langsung ke arah mereka. Di luar, tubuhnya yang raksasa sudah mengelilingi kereta. Mereka khawatir ini adalah akhir bagi mereka. Perlahan, cacing maut melilitkan tubuhnya di atas kereta. Garam pergi keluar untuk menghadapi makhluk itu. Dia hendak menyerangnya, hanya untuk Lugo menyerang makhluk itu dari belakang dan memenggalnya. Lulu memuji Garam atas pembunuhan itu, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu bukan dia. Mereka melihat bahwa pria berkepala logam telah tiba untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, Lugo membimbing mereka ke desa. Lulu berterima kasih padanya untuk segalanya. Tidak seperti Garam, yang menolak untuk mengatakan apapun. Lulu menyadari bahwa harga diri Garam terluka karena mereka percaya bahwa Lugo hanyalah penduduk desa biasa yang mengalahkan monster yang tidak bisa dia kalahkan. Garam melihat dari dekat pria bertopeng itu, tidak yakin apakah dia setuju bahwa dia biasa saja. Mereka menuju ke rumah kepala desa. Mereka masuk ke tempat mereka melihat bahwa kepala desa dan Tai menyambut mereka dalam pose yang hidup. Terlepas dari upaya mereka untuk menjadi bersemangat, Lulu dan Gary menyambut mereka dengan tenang dan profesional. Lulu memulai urusan itu dengan mengajak mereka berkeliling. Dia menjelaskan bahwa mereka datang untuk melaporkan bagaimana SYLPH dan manusia hidup bersama. Kepala desa memberitahu mereka bahwa hidup telah menjadi lebih baik sejak para SYLPH tiba. Maya meminta agar Lugo juga ikut ketika mereka mengajak mereka berkeliling desa. Dia meraih tangannya dan berjalan bersamanya. Garam memberitahu Lulu bahwa terlepas dari sikap cerianya, dia tidak dapat melihat celah sedikit pun untuk menyerangnya. Lulu dapat melihat kewaspadaan yang sama datang dari Lugo. Dia mengaktifkan kekuatannya untuk menyelidiki orang dan mengarahkan pandangannya pada Maya. Beberapa jendela grafis muncul di sekitar Lulu dengan informasi tentang Maya.
Dia melihat bahwa Maya memiliki berkah dan sekarang tahu seberapa kuat dia. Kekuatannya membuat Lulu percaya bahwa sudah sepantasnya mereka datang ke desa. Kepala desa berpikir bahwa dia pikir Maya terlihat lucu dan menggemaskan dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menemukan siapapun seperti dia dimanapun. Lulu ingin tahu lebih banyak tentangnya, tetapi mengarahkan pandangannya pada Lugo. Dia terkejut melihat bahwa jendela grafisnya memberinya bahasa yang tidak jelas yang tidak bisa dia baca. Jendela di depannya tiba-tiba membayang dan digantikan dengan jendela wajah Lugo, yang menuntut agar dia berhenti mengorek lebih jauh. Lulu sangat terintimidasi oleh grafik wajah Lugo sehingga dia mundur. Lugo berada di belakangnya untuk menangkapnya agar tidak kehilangan keseimbangan, membuat wanita itu berkeringat. Dia bertanya siapa dia sebenarnya. Lugo menjawab dengan aura yang mengintimidasi bahwa akan lebih baik jika dia tidak tahu. Garam dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lulu. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya sakit kepala. Maya menyela untuk menyatakan bahwa perhentian pertama yang sempurna adalah apotek. Maya menunjukkan rumah apotek kepada mereka, hanya untuk Garam mengatakan kepadanya bahwa itu terlihat kumuh. Meskipun Luo mengatakan dia bersikap kasar, dia merasakan hal yang sama jauh di lubuk hatinya. Lugo mengetuk pintu untuk memberitahu Lily bahwa dia punya pasien. Lily membuka pintu untuk menyambut mereka. Bagi Lulu, dia terlihat terlalu muda untuk menjadi seorang apoteker. Lily memberitahu Lulu bahwa dia sudah tahu tentang sakit kepalanya dan bahwa semuanya sudah siap untuk perawatan. Dia membiarkan pasiennya berbaring. Garam bertanya apakah ada dokter sungguhan di sekitar, membuat Maya mengatakan dia benar-benar kasar. Lily mengatakan bahwa memang benar dia bukan dokter mewah, membuat Maya membelanya karena menjadi apoteker yang luar biasa. Lou dapat mengetahui dari aroma herbal pada Locung bahwa dia berpengalaman dan merasa nyaman bahwa dialah yang merawatnya. Lily mulai bekerja dengan menanyai roh-roh kecil di mana pasien terluka, menyebabkan bola-bola emas muncul. Dia menjelaskan kepada Lulu bahwa dia telah diberkati dengan roh-roh kecil. Bola emas memberitahu Lily sumber sakit kepala itu. Lulu terkesan bahwa dia mendiagnosisnya dengan mudah. Lily kemudian memanggil PI untuk membawakan obatnya. Garam terkejut bahwa dia memiliki asisten. Sebuah pintu terbuka mengejutkan Garam bahwa PI adalah seorang SYLPH. Dia membawakan Lily obat yang semakin mengejutkan Garam betapa dekatnya mereka. Lily kemudian menunjukkan kepada pasiennya obat dan menjelaskan bahwa satu menyesuaikan aliran sihirnya, sementara yang lain meredakan sakit kepalanya. Lulu terkesan. Dia memiliki begitu banyak seperti mereka dalam stok ketika dokter dari ibu kota harus mendapatkannya. Lily memberitahunya bahwa itu karena PI dan SYLPH lainnya sangat berpengetahuan dalam hal herbal hutan dan tahu persis herbal apa yang harus ditemukan dan di mana. Berkat mereka sekarang dapat menyimpan obat-obatan langka dan mahal dalam stok setiap saat. Lulu curiga karena SYLPH tidak dikenal mempercayai manusia dengan herbal mereka. Dia memegang obat di tangannya, mengantisipasi bahwa dia akan tahu apakah ikatan mereka benar begitu dia meminumnya. Dia menelan obat itu, dan itu langsung membuat sakit kepalanya hilang. Dia terkesan karena obat seperti itu belum pernah terdengar bahkan di ibu kota. Lily menjelaskan bahwa itu adalah obat yang dia buat sendiri dengan bantuan PI. Lily mengulas bahwa dia adalah seorang wanita muda dengan berkah, pengetahuan, dan keterampilan, dan melihatnya sebagai pemborosan bahwa dia hanya berada di desa terpencil. Dia bertanya kepada apoteker apakah dia pernah mempertimbangkan untuk datang ke ibu kota. Dia menjelaskan bahwa keterampilannya akan membuatnya diminati di sana, dan bahwa serikat akan memberinya klinik besar. Lily menolak tawaran itu. Lulu bertanya mengapa ketika dia akan memiliki fasilitas terbaik di sana, ruang untuk kemajuan, dan gaji besar. Apoteker itu hanya menjawab bahwa dia mencintai desa Azim. Dia mengakui bahwa dia ingin fasilitas yang lebih baik, tetapi hanya karena dia ingin lebih membantu orang. Dia juga menjelaskan bahwa hanya memiliki bayaran dan SYLPH di sekitarnya sudah membuatnya berkembang sebagai apoteker karena pengetahuan mereka tentang herbal dan kemampuan mereka untuk memperingatkannya sebelumnya ketika seorang pasien datang. Lulu ingat bagaimana Lily siap untuknya saat dia tiba. Maya menjelaskan bahwa mereka terbang di seluruh desa dan melaporkan kembali jika ada sesuatu yang tidak beres. Taim juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik pada ibu kota karena dia tahu bahwa desa itu yang paling aman dengan Lugo bersama mereka. Garam ingat bagaimana Lugo menjatuhkan cacing pembunuh. Dia meminta pria bertopeng itu untuk menunjukkan kepadanya bagaimana dia hidup secara normal di desa. Lugo setuju dan menyarankan agar mereka mengikutinya. Mereka menuju ke hutan tempat Lulu dan Garim dengan panik melarikan diri dari sesuatu. Mereka ingat meminta Lugo untuk menunjukkan kepada mereka rutinitas hariannya. Sekarang keduanya dikejar oleh banyak cacing maut. Memerintah kelompok itu adalah cacing maut yang lebih besar dari yang lain. Keduanya mendekat ke Lugo, kepala desa, dan Maya, yang hanya bersantai seperti tidak ada hal mendesak yang terjadi. Mereka meminta kepala desa untuk lari, tetapi dia tetap tenang, mengatakan bahwa hal-hal seperti ini terjadi sepanjang waktu. Orang tua itu bahkan menawarkan mereka teh. Mereka mengguncang orang tua itu agar dia mengerti bahaya seperti apa yang sedang mereka hadapi. Tiba-tiba, banyak cacing kematian yang tidak sadarkan diri. Maya memberitahu Lulu dan Garim bahwa dia mencuri jiwa mereka dengan sihir pencuriannya. Dia membual bahwa bahkan jiwa monster pun tidak aman darinya. Mereka meminta agar dia mengurus yang raksasa juga, membuat yang besar ketakutan. Maya memberitahu mereka bahwa yang besar kebal terhadap sihirnya. Lugo memberitahu Maya bahwa intinya berada tinggi di dahinya dan sihir pencuriannya tidak dapat menjangkaunya. Garam memperingatkan Lugo untuk tidak melawannya. Tetapi pria bertopeng itu lebih fokus pada pedang di pinggangnya. Dia bertanya apakah dia boleh meminjamnya. Dengan pedang Garim, Lugo menghadapi monster itu. Di belakangnya, Maya menyemangatinya. Raksasa itu menyerangnya, menyebabkan Lugo mengambil posisi bertarung. Lulu mengenali posisi itu. Dia menjelaskan kepada Garam bahwa dia memiliki posisi yang sama dengan Luke. Lugo bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Setelah sedetik, cacing kematian raksasa itu terungkap telah terbelah menjadi dua. Maya bersorak atas kemenangannya. Kepala suku membuat para inspektur mengerti bahwa Lugo adalah penjaga desa Azim. Melihat lokasi tersebut, mereka mengerti dengan sempurna. Para inspektur kemudian kembali dengan kereta mereka.
Lulu menceritakan laporannya tentang Desa Azim dan tentang bagaimana bangsa Celtic telah membawa pengetahuan yang memajukan pertanian dan bagaimana ketangkasan mereka memajukan industri mereka. Bagaimana ukuran dan mobilitas mereka mengembangkan jaringan informasi mereka. Bantuan mereka kepada populasi yang menua adalah sebuah berkah. Dia mengakhiri laporan dengan menyatakan bahwa alasan para sutra sangat kooperatif dengan manusia adalah karena Desa Azim telah menjadi tempat ramah di sekitarnya. Lily bertanya-tanya apakah dia harus menyebut nama Lugo dalam laporannya. Gara melihat dia ragu untuk menulis dan mengatakan padanya bahwa dia harus melaporkan Lugo ke guild karena dia adalah aset yang sangat besar. Gara berbagi semangatnya untuk memberitahu semua orang tentang Lugo sehingga dia bisa belajar darinya dan mencapai pangkat. Lulu ingat bertanya kepada Lugo apakah dia akan pernah datang ke ibu kota dan bagaimana dia menjawab bahwa dia tidak akan. Pria bertopeng itu menyarankan dia untuk terus menghubungi Lily dan Maya, percaya bahwa mereka mungkin menerima tawarannya pada akhirnya. Dia bertanya-tanya apakah dia pada akhirnya akan mendapatkan Lugo juga jika dia terus menghubunginya. Dia percaya bahwa mereka perlu mendapatkan pahlawan baru sekarang setelah Luke pergi. Dia memberitahu Garam bahwa inilah yang dikatakan temannya, Lisha, kepadanya. Garam menyadari bahwa dia berbicara tentang Sheng-tes terkuat di kelompok Luke. Lulu berbagi kegembiraannya tentang memberitahu Lisha tentang Lugo. Seminggu setelah para penyelidik pergi, monster lain sedang dilawan di belakang klinik. Pei dan Lily benar-benar serius karena mereka akan terkunci dalam pertempuran sengit dengan gulma yang tumbuh terlalu cepat. Mereka menjadi liar setelah dibiarkan sendiri selama bertahun-tahun, tetapi sekarang saatnya untuk pertarungan terakhir. Kedua wanita itu menyerbu, bersenjatakan sabit tajam dan tekad. Namun, mereka menyerah pada sakit punggung biasa 3 jam kemudian. Penasaran dengan misi tersebut, SYLPH bertanya mengapa mereka tiba-tiba harus menebas gulma dan diberitahu bahwa apoteker ingin mengubah ruang itu menjadi taman yang bagus. Dengan begitu, mereka dapat menanam herbal yang mereka kumpulkan tanpa banyak kesulitan. Pace mengatakan mereka bisa terus memanennya dari hutan, tetapi Lily akan patah hati jika ada di antara mereka yang diserang oleh monster dan terluka. Diri itu hampir menangis melihat betapa gadis itu peduli pada mereka dan menjadi bertekad untuk membantunya mencapai tujuannya. Dia lari, berjanji untuk segera kembali dengan pembantu terkuat yang bisa mereka dapatkan. Meskipun bingung, dia tidak ditinggal sendirian terlalu lama karena Lugo muncul membawa salah satu sabit mereka dan mengatakan dia akan mengurus sisanya. Lily memperhatikan, menyadari betapa kuatnya dia, tetapi percaya bahwa dia juga akan mengalami masalah. Tiba-tiba, dengan sangat serius, dia memperingatkan mereka agar tidak mendekat karena mungkin berbahaya. Sebelum mereka bisa meragukannya lebih jauh, tornado besar dan setajam silet muncul dari ayunannya, memotong semua gulma dan menerbangkan puing-puing. Para wanita itu terdiam terpana, terkejut bahwa yang tersisa di depan mereka hanyalah sepetak tanah yang bersih. Gulma yang dipotong jatuh dengan rapi ke dalam tumpukan, dan pekerjaan itu selesai begitu saja. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Akhirnya ditanya apa yang mereka lakukan sejak awal, apoteker berbagi rencananya untuk sebuah taman. Tanpa tertarik, Lily menunjukkan kepadanya seikat benih yang ingin dia tanam, yang juga berfungsi sebagai bahan untuk ramuan pemulihan mono. Dia terkesan dengan ambisinya, dan mereka terus berbicara tentang berbagai tanaman herbal yang ingin dia tanam. Pria bertopeng itu senang, menambahkan bahwa mengolah tanah sebenarnya menyenangkan. Dia tidak bisa menahan senyum. Berjongkok di sampingnya, dia mengatakan dia telah sangat membantu, dan bayangan keduanya bekerja bersama membuat hati Pei berdebar. Tak lama kemudian, beberapa bedeng tanah disiapkan dan penuh dengan benih. Lily berterima kasih kepada Lugo, merasa seperti dia terlalu banyak mengambil waktunya, tetapi dia hanya menyuruhnya untuk memanggilnya jika mereka membutuhkan bantuan lagi. Gadis muda itu terpesona oleh kebaikan dan kehangatannya. Dulu, dia menghadapi kepala suku dan bersikeras bahwa dialah yang membunuh Luke. Helm hitam yang tidak pernah dia lepas itu jelas menyeramkan, tetapi dia tidak pernah mendengarnya atau siapapun di desa. Dengan pemikiran ini, dia mempertimbangkan untuk mempercayainya bahkan sedikit saja. Senyum cerah terlukis di wajahnya, menerima tawaran bantuannya. Sebagai balasannya, dia menyuruhnya untuk mendekatinya juga. Jika dia membutuhkan sesuatu yang bisa dia bantu, Lugo setuju untuk melakukannya jika situasinya muncul. Dia tidak tahu, tetapi Lily akan segera menyesali perjanjian yang baru saja mereka buat. Keesokan harinya, suara wanita malang itu menggelegar di seluruh rumahnya. Pei bergegas masuk, dengan cemas bertanya apa yang terjadi dan melihat temannya gemetar saat dia menunjuk ke tumpukan surat, yang semuanya adalah permintaan pencampuran obat. Semua formula itu membutuhkan ketelitian, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat semuanya. Selain yang normal, ada permintaan yang cukup mencurigakan, yang dia putuskan untuk dilaporkan nanti. Saat mereka bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, Lugo masuk. Dia terkejut melihat tumpukan di mejanya, berbagi bahwa dia juga dibanjiri surat, dan menduga bahwa Lulu pasti telah menyebarkan nama mereka di sekitar ibu kota. Hal terburuk yang dia terima adalah surat yang tampak mewah ini, yang datang langsung dari gereja suci Arat. Lily terkejut dan kagum dengan berita besar itu. Lagi pula, gereja suci berafiliasi dengan orang suci Tesalicia, yang berada dalam kelompok dengan pahlawan. Lugo kemudian mengungkapkan bahwa dia mengundangnya ke kelompoknya. Mereka tidak dapat bereaksi dengan segera, terlebih lagi ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengunjungi desa mereka. Melihat surat itu, mereka mengonfirmasi permintaan itu dan mendorong pria bertopeng itu untuk menerima karena itu adalah kesempatan yang luar biasa. Mengingat pengalaman buruknya dengan tes yang sama, dia mengatakan dia takut dia mungkin melakukan sesuatu lagi. Mendengar ini, para wanita segera mendapatkan ide yang salah dan bertanya-tanya apakah itu adalah akhir yang malang dari sebuah romansa. Menolak ide itu, dia memotongnya karena dia sama sekali tidak ingin melihatnya. Kemudian mengingat bagaimana Lily menawarkan bantuannya, jika dia membutuhkannya, dia mengatakan ini adalah saatnya. Pria rahasia itu ingin dia bertemu Lisha di tempatnya dan menolak undangannya. Butiran keringat mengalir di wajah gadis itu saat dia terpana oleh permintaan mendadak itu. Dia menyelesaikannya dengan mengatakan ini adalah bantuannya. Cangkir teh bergetar di tangan Lily. Memang benar dia menawarkan bantuan kepada Lugo,
Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi bantuan yang konyol. Dia menyajikan teh masih gemetar dalam kegugupan. Sang saintes menerimanya dengan senyum tulus, tanpa anggun dan murni seperti biasanya. Mereka sudah tahu tentang itu. Tetapi rambutnya yang keemasan seperti sutra, rahmat yang terpancar dari seluruh keberadaannya, dan ksatria suci yang jelas-jelas kuat di sisinya. Tidak ada keraguan bahwa orang di hadapannya adalah saintes dari gereja suci. Sangat tegang, apoteker bertanya apa yang membawa orang sepenting itu ke rumahnya. Bahkan jika dia disuruh untuk tidak melakukannya, situasi itu hanya membawanya keluar secara alami. Maya, yang tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali, berteriak bahwa tidak ada alasan untuk panik. Dia telah diakui oleh Ratu Peri, jadi yang harus dia lakukan adalah berdiri dengan bangga. Leisha menambahkan, berbagi bahwa dia telah mendengar semua tentang keunggulannya sebagai seorang apoteker. Seamar reputasinya, dia menambahkan bahwa dia bahkan telah mendengar tentang Ratu Peri yang hebat. Karena itu, dia ingin agar mereka berdua kembali ke ibu kota bersamanya dan mengabdi di sana. Keduanya terpana oleh pengumuman mendadak itu dan dengan mendesak mengingatkannya bahwa mereka telah menolak tawaran itu sebelumnya karena mereka berdua ingin tinggal di desa. Sapuan baja yang cepat melewati wajah gadis itu. Kesatria suci itu mengarahkan pedangnya, menatap tajam padanya karena gerakan tiba-tiba ke arah saintes. Alice disuruh tenang dan menurunkan pedangnya. Tenang dan terkumpul, Leisha mengatakan bahwa para kesatria terlalu bersemangat terkadang. Akan lebih baik untuk menahan diri karena akan menjadi masalah bagi semua orang jika kandidat uji sinkronisasi terluka. Mata Lily membesar karena tidak percaya, berjuang untuk memahami apa yang dikatakan padanya. Uji sinkronisasi saat ini tersenyum cerah, mengonfirmasinya seperti itu hal yang paling wajar. Dia memiliki kecerdasan untuk menjalankan klinik, keterampilan untuk mengesankan lulu, dan kepercayaan yang dia dapatkan dari penduduk desa. Yang terpenting, dia memiliki kehadiran penyembuhan khusus, yang akan menjadi hadiah bagi kebanyakan orang. Sambil memegang tangan gadis itu, dia sendiri memutuskan bahwa semuanya sudah beres dan mengumumkan bahwa dia akan dijadikan saintes, yang akan mengangkat gereja ke kejayaan yang lebih tinggi. Lily berulang kali menolak, tidak mengikuti perkembangan percakapan. Tidak dapat menarik tangannya, dia menegaskan bahwa itu seperti yang diperingatkan Lugo. Dia memberitahu mereka bahwa wanita licik itu akan datang dengan agresif sejak awal. Jika mereka membiarkannya mengendalikan kecepatan, mereka akan bermain tepat di tangannya. Konon, semua yang dia dengar tentang saintes yang dihormati adalah tentang rahmat dan cinta. Jadi gadis itu percaya bahwa tidak mungkin dia akan datang sekuat itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah taktiknya. Dia menggunakan citra itu untuk menangkap seseorang yang lengah, jadi mereka harus terus maju hanya untuk tetap bertahan. Jika Lily tidak membalikkan momentum di sini, itu akan berjalan persis seperti yang dikatakan Lugo. Dalam hal ini, dia membalas tatapannya dan mengatakan dia punya sesuatu untuk dikatakan terlebih dahulu. Mendapatkan kesempatannya, gadis pemberani itu mengulangi bahwa mereka semua telah menolak tawarannya dan meminta para pengunjung untuk pergi. Maya tersenyum bangga, Alice mencengkeram pedangnya, dan Alicia terkejut dengan desakannya. Sekarang memiliki perubahan sikap, wanita itu mengatakan sepertinya ada kesalahpahaman. Mengangkat tangannya, dia memanggil lingkaran sihir yang menyilaukan di bawah mereka, yang dimaksudkan untuk menteleportasi mereka kembali ke ibu kota. Begitu mereka dengan aman dilantik ke gereja suci, semua kebingungan harus diselesaikan. Dia mengatakan semua ini dengan senyuman, tetapi Maya tahu lebih baik dan mengatakan mereka harus menjauh dari wanita berbahaya itu. Sambil memegang erat tangan gadis itu, tatapan Leisha berubah saat dia mengakui bahwa dia berharap Ratu Peri juga akan bergabung dengan mereka. Lingkaran teleportasi tumbuh lebih terang, dan Alice melangkah masuk untuk bergabung dengan mereka. Keadaan secara bertahap semakin buruk. Dulu, dia percaya bahwa tidak mungkin untuk mencapai titik ini, tetapi Lugo mengatakan mereka hanya berpikir seperti itu karena ketidaktahuan belaka. Jika keadaan menjadi terlalu tidak terkendali, mereka diperintahkan untuk meminta bantuan. Lily melakukan seperti yang diperintahkan dan meneriakkan namanya. Saat itu, pria bertopeng itu segera menerobos jendela. Mereka terkejut dengan respons cepatnya. Dia tinggal di dekatnya untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak membayangkan bahwa mereka benar-benar menggunakan mantra teleportasi. Saling bertatapan, mereka berteriak minta tolong, dan dia bergegas masuk untuk menarik mereka pergi. Namun, itu semua menguntungkan Leash karena dia sekarang dapat memiliki ketiganya. Ini menghemat banyak waktu, dan dia bisa membawa semua orang sekaligus. Kepanikan menyebar di wajah mereka, menyadari bahwa dia datang agak terlambat. Kilatan cahaya terang menerangi seluruh rumah. Begitu saja, seluruh kelompok menghilang dari desa. Pei dengan gembira memasuki rumah, mengatakan Harmel membuat beberapa pankek untuk tamu mereka. Yang mengejutkannya, sama sekali tidak ada seorang pun di dalam. Dia melihat sekeliling mencoba menemukan teman-temannya dan tidak tahu bahwa mereka berada di markas gereja suci Erete. Lily memegang pakaian putih di tangannya. Itu adalah jubah suci gereja yang hanya diperuntukkan bagi anggota terhormatnya. Dia memindahkannya, bertanya-tanya apakah boleh baginya untuk mengenakan pakaian yang begitu bagus. Konon, tidak memakainya juga terasa agak aneh. Mereka diteleportasi keluar dari rumahnya begitu tiba-tiba, dan itu adalah sihir yang begitu kuat sehingga bahkan Lugo tidak dapat membatalkannya. Saat dia kehilangan harapan, pria bertopeng itu berbicara dengan serius, mengatakan mereka akan berada di wilayah musuh dan menyarankan dia untuk melakukan apa yang mereka katakan. Bagaimanapun, mereka akan melindunginya apapun yang terjadi. Karena dia menginstruksikannya untuk patuh, wanita muda itu berdamai dengan mengenakan jubah itu. Beberapa menit kemudian, dia terlihat sebersih biasanya, sekarang mengenakan pakaian putih dan emas gereja. Itu sangat pas, dan jahitannya sangat halus sehingga dia tidak akan pernah mampu membelinya sendiri. Memperhatikan aksen dan aksesori emas, dia menyadari keuntungan menjadi saintes. Sekarang mulai merasakannya, dia berdeham dan memasang ekspresi arogan, melanjutkan tentang bagaimana pengikut pseudonya harus mematuhi perintahnya. Persona itu dengan cepat runtuh saat Maya menerobos masuk ke kamar, menyuruhnya untuk bergegas. Dengan malu-malu menyembunyikan apa yang dia lakukan, Lily kemudian mengalihkan perhatiannya ke pakaian sutra.
Gadis kecil itu berputar untuk memamerkannya, bangga dengan tampilan biarawati sementaranya. Apoteker itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanjakan adik perempuannya yang pakaiannya jauh lebih menggemaskan dari biasanya. Tiba-tiba teringat sesuatu, Maya mengatakan ada sesuatu yang harus dia tunjukkan padanya. Setelah berjalan sedikit di luar, mereka menemukan gambar yang mengejutkan. Lugo berdiri di aula mengenakan baju besi putih mutiara yang bertabrakan dengan topeng hitamnya. Mereka mengolok-olok pemuda itu yang berpendapat bahwa itu tampaknya merupakan bagian dari uji coba untuk bergabung. Lisha muncul dari belakang, mencatat bahwa mereka semua tampaknya sudah selesai berganti pakaian. Dengan senyum cerahnya yang khas, dia mengatakan pakaian itu sangat cocok untuk mereka. Sekarang mereka dapat melanjutkan dan menuju ke tur kapel. Itu adalah ruang yang megah dan agung dengan langit-langit setinggi langit. Mulut mereka terbuka lebar, terpesona pada keindahan daerah itu. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di kapel yang begitu besar. Dan di tengah semua itu ada lukisan seorang wanita dan seekor burung yang menarik perhatian. Wanita yang digambarkan dengan rambut pirang dan mengenakan baju besi baja adalah Eret, dewi yang dengan setia disembah oleh gereja. Namun, ada hal lain di sana, yaitu burung merah terang yang tampak menyala-nyala. Leisha hendak menjelaskan ketika Lugo menyela, menjelaskan bahwa itu adalah Phoenix Venus. Lily kagum karena tampaknya dapat menyembuhkan apa saja, tetapi ingat bahwa apoteker seperti dia akan kehilangan pekerjaan jika itu benar-benar ada. Pria bertopeng itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia dikatakan akan kembali untuk membalas dendam tidak peduli berapa kali ia terbunuh. Dengan kata lain, itu adalah burung yang sangat merepotkan. Mereka bertanya-tanya mengapa dia tahu begitu banyak, tetapi dia beralasan bahwa itu hanya pengetahuan umum. Yang lain tidak dapat sepenuhnya menyetujui hal itu, tetapi malah fokus pada lukisan yang menakjubkan itu, ingin dilukis oleh seniman juga. Lugo mengatakan Venus dan Erep keduanya ada dalam bentuk berkat, dan jika Raja Peri membuat nama untuk dirinya sendiri, dapat dilukis seperti mereka. Sementara Maya hanya memuji kata-katanya dan kemungkinan menjadi legenda. Leisha mempelajari pria bertopeng itu dengan saksama. Terganggu oleh pengetahuannya, dia bertanya apakah dia tidak sedikit pun tertarik. Dengan kekuatan dan kecerdasannya, namanya juga dapat diabadikan dalam buku-buku sejarah. Dia segera menolak gagasan itu, tetapi saintes tidak membiarkannya selesai, malah berpegangan pada tangannya dan menyuruhnya untuk menjadi kesatria suci. Matanya berbinar meskipun dia terus-menerus menolak, bersikeras bahwa dia suatu hari nanti dapat memiliki lukisan yang berdiri dengan bangga di samping Dewi. Lily tergoda oleh pikiran itu, tetapi orang-orang beriman masih berusaha keras untuk melawan penolakannya. Dia terus tentang bagaimana itu akan menjadi yang terbaik untuknya dan bahkan menawarkan untuk membuat topeng putih untuk menggantikan topeng hitamnya. Pada titik ini, dia dengan paksa menarik tangannya. Akhirnya kehilangan ketenangannya, dia meninggikan suaranya dan berkata, mereka tidak akan pernah menjadi kesatria suci. Semua orang terpana oleh ledakan tak terduga itu, dan Leisha bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman di suatu tempat. Dia adalah orang pertama yang mengundangnya, tetapi kata-katanya membuatnya seolah-olah tidak. Bahkan dua lainnya pun bingung. Menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, Lugo melambaikan tangannya dan bergerak sendiri, bergegas menuju tempat berikutnya. Sementara uji saintes mengejarnya, yang menuju ke arah yang salah, Lily dan Maya berbisik satu sama lain, menemukan situasi itu sangat aneh. Sementara Alicia bertingkah seperti baru pertama kali mereka bertemu, dia berbicara seolah-olah mereka sudah saling kenal untuk sementara waktu. Mereka mengamati dengan saksama, merasa semuanya mencurigakan. Mengikuti keduanya dari belakang, gadis-gadis itu mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lily menduga bahwa Alicia pasti tidak mengenali Lugo karena topengnya. Konon, suara dan gerak tubuhnya yang khas agak sulit untuk dilewatkan. Dengan kata-katanya, Maya akhirnya memecahkan misteri dan mengatakan itu semua salah topeng itu. Beberapa baju besi dilengkapi dengan pesona pemblokiran pengenalan, yang mampu menyembunyikan identitas pemakainya. Mengingat betapa kuatnya wanita itu, mereka percaya dia pasti membuat topeng itu khusus untuknya. Percakapan mereka terputus ketika sebuah suara tinggi memanggil Lugo Eseli. Saat menoleh, keduanya terkejut melihat sekelompok biarawati memuja pria bertopeng itu dan menempelkan tubuh mereka padanya. Dia terjebak dalam gelombang pujian dan undangan yang tak berkesudahan, yang menghasilkan beragam reaksi dari teman-temannya. Pria muda itu menjadi terkenal dalam sekejap, sangat kontras dengan bagaimana tidak ada yang peduli di desa dulu. Meskipun gereja dipenuhi dengan wanita, kesempatan untuk berinteraksi dengan pria di sana sangat jarang. Lagi pula, seorang satria suci laki-laki diharapkan untuk merayakan seumur hidup dan mengabdikan diri pada Dewi. Di sisi lain, para wanita bebas mengejar siapapun yang mereka inginkan. Melihat dia dikerumuni dan kewalahan dengan para biarawati, Maya tidak bisa menahan diri lagi dan bergegas menariknya pergi. Ini tampaknya tidak perlu karena Lugo dengan lembut memegang tangan seorang wanita dan menciptakan jarak di antara mereka semua. Dia menangani dirinya sendiri dengan cukup baik. Sambil meminta maaf, dia berkata bahwa dia bertugas jaga hari ini dan akan kembali kepada mereka jika dia punya waktu. Penolakan sopan itu berhasil karena mereka semua memuji betapa sopannya dia. Setelah berjanji untuk kembali dan bertemu satu sama lain lagi, pria bertopeng itu kemudian berjalan menuju Lily. Yang mengejutkannya, dia berlutut dengan satu kaki sambil berkata kerumunan itu semakin padat. Meskipun mungkin tidak pantas, dia menawarkan tangannya untuk membantu dan membimbingnya. Dia terus bercerita tentang melindunginya dengan benar, dan para wanita berteriak sambil tersipu merah padam. Apoteker muda itu juga memerah, malu karena semua orang menatap mereka, menyadari bahwa mereka berasal dari desa yang sama. Para biarawati dari sebelumnya semua menjerit karena cemburu. Lugo berbisik bahwa meskipun dia merasa tidak enak pada mereka, seseorang tidak pernah tahu di mana mata-mata berada di wilayah asing. Karena itu, gadis muda itu dapat menganggapnya sebagai bantuan baginya. Memahami situasinya, dia meraih tangannya dan mendapat sorakan dari kerumunan. Melihat ini, Maya mengeluh karena merasa ditinggalkan dari kesopanannya, tetapi dengan cepat menjadi lembut ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak dapat melindungi mereka semua jika kedua tangannya sibuk. Dengan semua itu selesai, Lisha mengantar semua orang untuk melanjutkan inisiasi percobaan. Dari titik itu, tur
Tur berjalan lancar, dan mereka bahkan dapat mengunjungi situs-situs penting seperti Katedral Agung, altar utama, dan bahkan ruang paduan suara. Lily terpesona, merasa seperti berada di taman hiburan suci. Maya tetap tidak terkesan dan menyebutnya konyol. Tempat mereka berada jauh dari taman hiburan dan sebenarnya adalah benteng yang kokoh. Di luar, banyak satria suci merangkak dalam penjagaan. Lagi pula, kekuatan terkadang diperlukan untuk melindungi para santa dan biarawati. Begitu gadis kecil itu menyadari kenyataan, kelompok itu akhirnya mencapai acara utama. Fasilitas terakhir adalah Litlena, tempat suci. Setelah membuka pintu-pintu besar, mereka disambut dengan ruang terbuka yang sangat besar yang sangat terang. Para pengunjung memiliki komentar yang dangkal, bahkan mengatakan bahwa warna putih yang mencolok terasa kosong. Meski begitu, itu adalah fasilitas terpenting dari segalanya di sana. Lagi pula, di sanalah kitab suci disimpan. Di atas tangga yang tinggi ada sebuah buku yang terbuka di atas podium. Melihat rasa ingin tahu kandidat saintes, Leisha mengulurkan tangannya, mendorongnya untuk mengambilnya. Ragu-ragu, dia dengan hati-hati menoleh ke Lugo dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan menyelamatkannya jika diperlukan. Dengan ini, gadis itu menaiki tangga. Pelindung bertopeng itu tidak merasakan bahaya untuk saat ini, dan menolak di sini hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Karena itu, dia tetap benar-benar waspada. Akhirnya mencapai puncak, Lily diperintahkan untuk melangkah maju. Melihat halaman-halaman kosong, dia dengan menyeramkan disuruh berdoa kepada Dewi Arat. Di atas tangga tinggi, Lily bingung dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia memanggil Talesha, mengatakan tidak ada apapun yang tertulis dalam kitab suci. Rupanya, nubuat Dewi hanya muncul begitu seseorang yang layak mulai berdoa. Dengan ini, dia meletakkan tangan gadis itu di halaman-halaman kosong. Mengingat wahyu ilahi yang dia bicarakan di desa, dia menyuruh anak itu untuk santai. Ujian Santa menerima 3 wahyu secara total. Yang pertama berbicara tentang seorang gadis Eisen yang lahir dari monster yang membawa keselamatan bagi kerajaan. Kedua adalah kedatangan seseorang yang telah lama ditunggu-tunggu, mungkin seseorang yang cukup kuat untuk melawan monster. Sebelum berbicara tentang yang ketiga, dia menggenggam erat tangan gadis itu dan menekannya dengan agresif pada kitab suci. Wahyu terakhir adalah yang merepotkan. Orang yang terpilih untuk menjadi Santa haruslah manusia cantik dengan bakat luar biasa. Dia berbicara dengannya hanya sebentar. Tetapi pertemuan singkat dengan bakat dan pesonanya itu sudah cukup untuk memikat Santa itu. Merasa tidak nyaman, Lily mencoba untuk membebaskan diri, tetapi Leisha mencengkeram erat anggota tubuhnya dan menatap matanya. Persyaratan untuk menjadi Santa adalah menjadi manusia. Gadis kecil itu mulai panik. Sementara itu, keduanya dibawa menonton dengan curiga tetapi diam-diam, merasa aneh bahwa kedua wanita itu begitu dekat satu sama lain. Menurut nubuat, pengunjung dari desa Azim sebenarnya adalah monster. Dengan ini, dia bertanya-tanya siapa yang mungkin dimaksud. Lily dengan cepat menjadi pucat dan mencoba melarikan diri, tetapi Sanchez menahannya sepenuhnya, mengatakan akan membutuhkan waktu bagi teman-temannya untuk naik ke sana. Jika dia mencoba melarikan diri, dia akan dianggap sebagai monster, dan dia dapat mengurusnya dalam sekejap. Leisha memerintahkannya untuk berdoa karena ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan Dewi Suci. Dia memaksa tangannya ke halaman dan menahannya di sana. Dengan ini, Lily menutup matanya karena ketakutan, tahu dia tidak punya pilihan lain. Begitu dia mulai berdoa, cahaya terang menyala, hampir membutakan semua orang yang melihat ke altar. Kitab suci adalah sumbernya, dan yang terburuk menjadi kenyataan. Itu mengungkapkan bahwa orang yang berdoa sama sekali bukan manusia. Menegaskan kecurigaannya, Leisha menatap anak yang ketakutan itu dan mengarahkan lingkaran sihir, menyebutnya monster celaka yang celaka. Gadis malang itu menutup matanya, tidak dapat melakukan apapun untuk membela diri. Kilatan membutakan lainnya menerangi ruangan, menandakan pelepasan hukuman ilahi. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana ketika Lugo tiba untuk menyelamatkannya tepat waktu, membawa gadis itu. Dia meminta maaf, mengatakan itu pasti menakutkan. Lengannya terluka, tetapi dia mengatakan itu hanyalah goresan. Leisha memerintahkannya untuk minggir dan menggunakan lebih banyak mantra. Dia mengatakan gadis itu adalah monster dan bahwa mereka harus melenyapkannya sesegera mungkin. Dia terkejut dengan apa yang dia katakan, dan Lily tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk membela diri, hanya gemetar ketakutan dan mengatakan itu tidak benar. Terkejut dengan betapa dia terpengaruh, dia memeluknya erat, meminta maaf karena tidak membawanya pergi lebih awal. Saintes mengejek mereka, mengejek gagasan mereka melarikan diri dari cengkeramannya. Saat itu, Maya muncul di atas pasangan itu, menjawab panggilan pria muda itu. Dia meraih tangan Lugo dan membawa 2 orang. Meskipun sama sekali tidak terduga, dia menyalahkan saintes yang gila. Mereka mencapai satu-satunya pintu di ruangan itu, yang kemudian dipenuhi dengan lingkaran sihir emas. Lebih buruk lagi, orang-orang mulai berdatangan. Itu adalah mantra teleportasi seperti yang membawa mereka ke sana. Tetapi sekarang itu memungkinkan ksatria suci masuk. Leisha menyaksikan dengan senyum sinis dari atas, menolak untuk membiarkan siapapun dari mereka pergi tanpa izin. Alice menghalangi jalan mereka ke depan sementara Alicia menekan mereka dari belakang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lugo terluka, dan sepertinya luka yang cukup serius. Gadis kecil itu sibuk menyalahkan dirinya sendiri, tetapi pria bertopeng itu memanggil dan memintanya untuk mengangkat tangannya. Begitu dia melakukannya, Maya meraih lengannya, dan keduanya ditinggalkan dalam perawatan satu sama lain. Diri itu tidak tahu bagaimana semuanya berakhir seperti ini, tetapi dia tahu dan memahami apa yang harus dia lakukan. Dia melepaskan Lugo dan menyuruhnya untuk kembali dengan selamat dan hidup-hidup. Tidak benar-benar berencana untuk mati, dia mendarat dengan rapi di lantai. Pria bertopeng itu menghadapi kelompok satria suci sendirian, tetapi alih-alih bentrokan hebat sejak awal, dia mengangkat tangannya. Bagi mereka, sepertinya dia dengan putus asa memohon untuk hidupnya. Konsentrasi sihir gelap muncul di atas tubuhnya, yang diakui oleh Singtest sebagai sihir gravitasi tingkat tinggi. Kedua wanita yang terbang di atas bingung pada awalnya,
Terlebih lagi ketika mereka merasakan diri mereka ditarik oleh mantra. Leisha mempertanyakan mengapa dia akan menyerang sekutunya sendiri. Tetapi Maya membiarkan tubuhnya diseret sepenuhnya dan berteriak kepada semua orang untuk memberi jalan. Para ksatria tidak goyah dan bersiap untuk menjatuhkan mereka. Tetapi Lugo memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan temannya. Ratu Pri menegurnya karena terlalu sering menyalahgunakannya, tetapi tetap menerima tantangan itu. Dengan memanggil sihir angin yang kuat, dia meniup mereka yang menghalangi jalannya dan membuka jalan. Dengan lili berpegangan erat, mereka dengan cepat melewati kerumunan, dengan terampil menghindari semua orang untuk melewati pintu. Melihat ini, menjadi jelas bahwa mereka menuju lingkaran teleportasi, yang bekerja dua arah. Jika mereka menyentuhnya tepat waktu, mereka dapat kembali ke sisi lain. Para ksatria diperintahkan untuk menangkap mereka dengan sihir, tetapi sudah terlambat. Para wanita tidak tahu di mana mereka akan berakhir, tetapi mereka bisa mencari tahu nanti. Hal terakhir yang Lili lihat adalah Lugo berdiri di belakang kerumunan, mengangkat tangannya dan menyuruh mereka untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Karena tidak dapat melakukan apapun selain mempercayai keyakinannya, keduanya menghilang, meninggalkan pria bertopeng itu sendirian dengan saintes dan pengawalnya. Dia menegurnya, menekankan bahwa dia baru saja membuat musuh darinya dan seluruh gereja. Konon, dia tidak peduli sama sekali. Kesombongannya menyinggung Lisha, yang mengatakan dia jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Bagaimanapun, dia adalah saintes yang dulunya bagian dari kelompok pahlawan. Dengan memanggil pedang suci, penjaga dunia bersiap untuk menghancurkan semua orang yang menyakiti orang lain. Namun, dia tahu betul tentang kekejamannya, setelah menderita karenanya secara langsung. Lengannya yang terluka berasap, sembuh seketika bahkan tanpa menggunakan sihir. Melihat ini, dia menyadari bahwa dia telah membiarkan 3 monster masuk ke tempat suci. Lugo berpendapat bahwa dia bukan monster, dan bahkan jika teman-temannya monster, mereka adalah monster yang melayani orang lain dan menghargai perdamaian. Jika ada, merekalah yang pantas hidup berdampingan dengan manusia. Leisha sangat marah dengan konsep hidup berdampingan dan siap untuk melenyapkan semua orang yang percaya padanya. Dia menyerang, menyuruhnya untuk menjadi noda belaka di pedang sucinya. Dengan satu ayunan, cahaya muncul dari bawah tempat dia berdiri dan melesat ke atas seperti menara energi murni. Energi. Meskipun demikian, dia mundur dan tetap tidak terluka. Sihir gravitasi, penyembuhan, dan sekarang kemampuan untuk menghindari pedang suci semuanya menganggapnya sebagai makhluk berbahaya. Berkali-kali disebut monster, dia berjalan dengan tenang, mengatakan dia pernah memanggilnya begitu sebelumnya. Dia menganggapnya tidak masuk akal, percaya bahwa mereka belum pernah bertemu di masa lalu, mendekat dan mundur. Seolah-olah untuk memperjelas bahwa dia mampu menghindar, dia bertanya apakah dia benar-benar tidak ingat. Namun, dia terlalu dibutakan oleh keahliannya dan kebutuhan untuk melenyapkan ancaman seperti itu. Saintes menusukkan pedang ke tanah. Setelah membunuh semua yang membahayakan gereja sejauh ini, dia bertekad untuk melakukan hal yang sama sekarang dan memanggil berkas sihir yang membara pada pria bertopeng itu. Saat dia terjebak, tidak ingin mengenai sinar yang menyala-nyala, dia menyuruh para ksatria suci untuk mengambil kesempatan dan membunuh monster itu. Dilumpuhkan oleh serangan saintes, Lugo rentan terhadap serangan para ksatria. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Memperingatkan mereka agar tidak ikut campur dalam pertarungannya, dia tidak bergerak sedikit pun dan menggunakan sihir gravitasi lagi, menyeret setiap orang ke lantai. Ruangan itu dipenuhi dengan jeritan. Sementara itu, Lisha sangat terkesan dengan penguasaannya atas sihir sehingga dia memberinya kesempatan terakhir untuk dibebaskan dari dosa-dosanya dan bergabung dengan kelompoknya. Setelah melakukan itu, dia dengan datar menolak jawaban yang sudah dia duga. Tebasan yang menyilaukan datang ke arahnya, dan saintes cukup yakin akan kemenangannya kali ini. Yaitu sampai dia melihat tempat dia berdiri benar-benar kosong. Dia tidak langsung mengikuti, tetapi seorang ksatria memperingatkannya tentang sesuatu di belakang. Berbalik, dia terkejut melihat Lugo datang ke arahnya dengan cepat dengan kepalan tangan tertutup, memanggil dinding untuk menghalangi. Dia berhasil mengurangi dampaknya, tetapi pukulan itu masih cukup kuat untuk menembus penghalangnya dan mendorongnya menjauh. Dia nyaris tidak menjaga pijakannya dengan menusukkan pedang ke tanah, dan bahkan pria bertopeng itu terkejut bahwa dia berhasil menghalangi. Tidak mau kalah, dia menyerang atas nama kemanusiaan. Ayunan sederhana dengan mudah dihindari. Dia sangat menyadari apa itu dan bahkan tahu namanya. Mengabaikan kebingungannya, dia melanjutkan dan menjelaskan bahwa syarat untuk aktivasi adalah menuliskan segel di udara dengan pedang. Oleh karena itu, tindakan balasan terbaik adalah serangan jarak sangat dekat. Kepalan tangan menyerbu ke arahnya sekali lagi, dan dia berjuang untuk menahan rentetan pukulan yang datang ke arahnya. Tentu saja, dia menyadari kelemahannya sendiri. Itulah sebabnya dia menguasai ilmu pedang untuk mengimbanginya. Sayangnya baginya, lawannya terlalu kuat dan luar biasa. Dia mengejeknya, mempertanyakan mengapa dia hanya bertahan. Sebagai perisai rakyat, dia menolak untuk jatuh karena provokasinya. Menatap matanya, dia ingat Lily, yang dia sebut sebagai monster berbahaya, menyembunyikan identitasnya untuk berbaur dengan manusia. Di sisi lain, Lugo adalah seseorang yang bertekad untuk melindungi monster itu dan bahkan lebih berbahaya. Dia melihat celah dalam serangannya dan segera bergerak untuk memanfaatkannya dengan menancapkan kakinya ke tanah. Dia mengangkat pedang sucinya untuk menyampaikan kepadanya hukuman ilahi. Pedang itu diayunkan ke bawah dalam satu gerakan mulus, tetapi langkah samping pria bertopeng itu bahkan lebih mulus. Setelah menghindar dengan sempurna, dia sekarang berada di tempat untuk melawan dan memukul wanita tak berdaya itu dengan tendangan berputar yang kuat. Itu cukup untuk menjatuhkan Lisha ke tanah, tempat dia meringkuk dan mempertanyakan di mana dia salah. Setelah bergabung dengan pahlawan dan kelompoknya, dia menebas setiap jenis monster yang bisa dibayangkan dengan pedang suci. Pada akhirnya, dia bahkan memenggal kepala pahlawan itu atas perintah kerajaan. Namun, itu mengakibatkan monster menjadi aktif. Dia salah dan dialah yang pantas dihukum. Jatuh di hadapan pria bertopeng itu. Saintes menerima bahwa dia akan dihancurkan sampai mati dengan sihir gravitasi dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Yang mengejutkannya,
Kerudung dan rambutnya basah saat Lugo menuangkan seluruh botol ramuan dari atas. Dia benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia melanjutkan tentang gerakannya yang kehilangan kemahiran setiap kali dia bersemangat. Terlebih lagi, dia kehilangan fokus ketika dia merasa seperti memiliki keuntungan. Wanita itu akan berdebat, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia belum meningkat meskipun sudah diperingatkan. Seluruh ruangan menjadi sunyi saat rambut merah terang yang familiar muncul, benar-benar melepas topengnya. Lugo mengungkapkan identitas aslinya, mengingatkannya akan perintahnya untuk mengingat apa yang telah dia lakukan. Melihat pemimpinnya yang seharusnya sudah mati menyapanya dengan mata dingin, Leisha gemetar karena terkejut, dihantui oleh ingatan membunuhnya. Dia berjalan melewati para Singtes yang mengoceh dan menuju para ksatria yang terluka di belakang. Meminta maaf karena terlalu keras, dia menuangkan ramuan lili pada mereka juga, bahkan mempromosikan karyanya. Mereka sangat terkejut dengan fakta bahwa dia masih hidup. Sementara itu, Leisha masih meragukan matanya, tahu itu tidak mungkin. Konon, kekuatannya tidak dapat disangkal, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang dia lakukan padanya. Kekacauan batinnya memburuk, mengingat bagaimana dia secara pribadi memenggal kepalanya. Berbalik, dia melihat tatapannya yang dingin tapi menabur membidik lubang tepat menembusnya. Itu pasti dia. Dia nyata, dan dia telah kembali untuk membalas dendam. Memutarnya, dia membungkuk dan merendahkan diri dengan tergesa-gesa. Tanpa mengangkat kepalanya, dia meminta maaf, memohon kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Pria muda itu diam. Dia memang berutang permintaan maaf padanya. Sensasi memotong lehernya hari itu masih melekat di tangannya, dan pemandangan mengerikan dari apa yang dia lakukan masih membara di bagian belakang matanya. Dalam bentuknya yang tak berdaya, dia dengan kejam menjatuhkannya dan membakar tubuhnya. Dia melepaskan semuanya, tetapi menambahkan bahwa dia hanya melakukannya karena perintah kerajaan. Yang mengejutkannya, dia bilang dia tahu. Dengan cepat mengangkat kepalanya, dia melihatnya berbalik dan mengatakan itu semua di masa lalu. Pemandangan dia pergi menyakitkannya. Jadi mantan kamarat itu berteriak, memohon padanya untuk mendengarkan dan mengatakan dia ketakutan. Dengan air mata putus asa mengalir di wajahnya, dia meminta maaf. Sementara itu, Alice tidak dapat menerima tampilan yang menyedihkan itu dan berlari untuk menenangkan tuannya. Menahannya, dia bertanya kepada Lugo apa yang terjadi. Melihat armornya, dia mengenalinya sebagai ksatria yang mengunjungi desa itu. Membenarkannya, dia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga pribadi Seintes. Yakin bahwa dia mendengarkan, dia menegaskan kembali fakta bahwa Leisha membunuhnya. Informasi itu membuat jantungnya berdebar. Merasa seperti lelucon, dia teringat bagaimana gurunya berduka saat dia meninggal. Ujian Seintes bahkan tidak melihat ke atas. Setelah dia pergi, dia mengorganisir tindakan balasan terhadap monster yang baru aktif dan dengan penuh semangat bekerja untuk melindungi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka dalam serangan. Mereka melakukan perjalanan kemana-mana untuk mencari orang yang dapat mengambil alih sebagai pahlawan. Ini juga alasan mengapa dia ingin merekrut ketiganya dari desa, berdiri di atas mereka dan memberikan hiburan yang tersenyum. Dia menyebut tindakannya luar biasa. Respon singkat tapi mencolok itu menghantam malam. Sang pahlawan sendiri menyiratkan bahwa semua upaya itu dilakukan sebagai kedok kebohongan. Dia menyuruhnya bertanya pada Leisha saja. Seintes membebaskan dirinya dari pelukan penjaganya dan diam-diam menundukkan kepalanya ke tanah. Dalam ketidakpercayaan mutlak, rasa jijik tertulis di wajah Alisa. Menyadari bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah meminta maaf, dia mencengkeram erat tubuh tuannya yang berkhianat dan berteriak. Seluruh legiun Ksatria Suci menaruh kepercayaan mereka padanya, tetapi tindakannya justru membuat monster berkembang biak, meninggalkan lebih banyak anak yatim piatu daripada sebelumnya. Banyak sekali kawan yang meninggal, mencoba mengisi celah yang ditinggalkan oleh pahlawan, dan itu semua adalah kesalahan pemimpin mereka. Sekali lagi, Leisha bahkan tidak sanggup menatap mata penjaganya. Disuruh menatapnya, ujian yang sama memalingkan kepalanya ke atas, memperlihatkan wajah menangis yang benar-benar tertutup air mata. Mengingat beratnya tindakannya, Alice tidak dapat menerima permintaan maaf tuannya tidak peduli berapa banyak pun yang datang. Saat itu, Lugo memanggil sang ksatria, menyuruhnya untuk tidak terlalu keras. Sungguh mengejutkan mendengar ini dari orang yang seharusnya paling marah, tetapi dia mengatakan dia tidak bersalah sendirian karena dia hanya bertindak atas perintah kerajaan. Ini hanya memperburuk keadaan karena tempat mereka berjuang sebenarnya adalah akar kejahatan. Terus terang, mantan pahlawan itu mengatakan mereka seharusnya tidak melakukan apapun kecuali mereka ingin dibunuh. Faktanya, dia tidak melakukan apapun dan tetap dibunuh. Kenyataan bahwa dia tidak bisa memberontak menghantamnya. Lugo memasang kembali topengnya dan memanggil pemimpin malam itu. Dia menjelaskan bahwa dia hanyalah orang biasa dari desa Azim. Dia hampir memberi hormat segera setelah memahami apa yang dia maksud. Kemudian memanggil Talisha, dia memerintahkannya untuk menjauhkan tangannya dari Lily, Maya, dan desa mereka yang tenang. Masih membungkuk, dia menegaskan perintah itu. Terakhir, sisa ksatria diperintahkan untuk melupakan apa yang terjadi hari itu. Jika identitasnya terungkap, dia berjanji untuk tanpa ampun mengejar masing-masing dari mereka. Peringatan pahlawan yang pantang menyerah itu membuat mereka patuh. Bahkan tanpa mengatakannya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani menentangnya. Hampir lupa, Lugo meminta Seintes untuk membuka pintu, menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membukanya selain dia. Bangkit dari tanah, dia berlari untuk mengikuti dan meraih pegangan. Pada saat itu, dia mempertanyakan kemana dia menyimpang ke jalan yang salah dan bagaimana dia bisa mengangkat tangannya melawan pria yang dia hormati di atas yang lain. Pintu terbuka dan pria bertopeng itu berjalan melewatinya, melambai dengan santai saat dia meminta maaf atas masalahnya. Melihat pria yang dia bunuh, pergi lagi, masih santai seperti biasa. Leisha jatuh ke tanah sambil menangis. Para ksatria menyaksikan saat dia membenci dirinya sendiri. Alice tampaknya telah tenang dan mengatakan dia tidak akan berani meminta penjelasan lengkap. Namun, menyakitkan melihat tuannya yang dihormati dalam keadaan seperti itu. Dia mulai mengatakan bahwa mereka dapat memulai kembali jika dia benar-benar menyesal atas apa yang dia lakukan. Namun,
Sang satria melihat tubuh wanita kecil itu yang gemetar dan menyadari bahwa dia telah berusaha lebih dari cukup untuk menebus dosa-dosanya. Meminta maaf sekali lagi, dia berjalan pergi untuk menenangkan pikirannya. Sementara itu, Lisha mengingat bagaimana dia tidak punya pilihan karena dia menerima wahyu dari ilahi. Sebelum semuanya terjadi, dia meletakkan tangannya di atas kitab suci dan berdoa kepada sang dewi. Keterkejutan dan kebingungan menyelimuti wajahnya saat huruf-huruf emas memerintahkannya untuk membunuh pahlawan itu. Dia mencoba memprotes, tetapi wahyu itu berlanjut, mengatakan negara itu akan hancur kecuali dia mematuhi. Chinstes yang putus asa segera membawa masalah itu ke Orc, menyarankan bahwa pasti ada semacam kesalahan. Namun, lelaki tua itu dengan tegas menolak pikiran seperti itu dan langsung memutuskan untuk membunuh Luke. Dengan marah, dia memprotes, mengatakan dia adalah salah satu dari mereka dan mempertanyakan bagaimana lelaki tua itu bahkan bisa berpikir untuk membunuh murid nomor satunya. Dia beralasan bahwa nubuatan Dewi tidak pernah salah dan dia seharusnya tahu itu lebih baik daripada siapapun yang hidup. Selain itu, sang pahlawan memiliki kebiasaan merahasiakan kekuatan aslinya bahkan dari mereka. Bahkan Orc, yang seharusnya menjadi yang paling bijaksana di antara mereka semua, sama sekali tidak tahu apa-apa. Masih menolak untuk menerimanya, Leisha mengumpulkan sihir, bersedia untuk melawannya, tetapi disuruh untuk tidak repot-repot. Mereka berdua tahu dia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Jadi dia hanya berjalan maju, siap untuk melaporkan masalah itu kepada raja. Sementara dia melakukannya, dia tidak boleh berbicara kepada siapapun tentang wahyu yang dia terima dan rencana yang mereka buat hari ini. Dengan itu, dia berlutut dan gemetar dalam kebencian. Sama seperti yang dia lakukan sekarang setelah pahlawan itu, dia akan menukar nyawanya. Sementara itu, Lugo melaju kencang melintasi ibu kota, bersemangat untuk merawat Lily setelah terungkap bahwa dia bukan manusia. Kembali di ibu kota, Maya menyeret Lily dengan tergesa-gesa. Para ksatria tidak mengejar mereka, tetapi mereka tidak tahu apakah ada musuh lain. Apoteker bertanya kemana mereka pergi dan diberitahu bahwa mereka menuju ke satu-satunya tempat netral yang ada di setiap kota. Setelah beberapa saat berlari, mereka akhirnya melihat pintu masuk serikat petualang. Menerobos pintu, mereka berhasil mengamankan keselamatan mereka. Entry mereka yang tiba-tiba dan pakaian gereja membingungkan mereka yang ada di dalam. Jadi Maya buru-buru menangani situasinya, meminta maaf karena menerobos masuk dan memperkenalkan diri sebagai anggota gereja. Sementara beberapa orang berpikir bahwa pasti ada permintaan dari Eret, SYLPH menuntut untuk bertemu dengan bos. Namun, beberapa tokoh yang akrab turun tangan dan mengatakan bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk berbohong. Dia panik, merasa seperti dia diekspos terlalu cepat. Melihat Lily, Ratu Peri mempertimbangkan untuk membiarkannya melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi kemana mereka bisa pergi? Begitu banyak pikiran yang terlintas di benaknya, tetapi gadis kecil itu tiba-tiba menangis lega. Bingung, Maya berbalik dan akhirnya mengerti saat dia melihat Lulu dan Gara menatapnya dari atas. Setelah tenang, mereka menjelaskan bagaimana mereka mendapat masalah setelah Lisha dengan paksa membawa mereka ke gereja. Teman ujian yang sama meminta maaf, merasa sangat bertanggung jawab karena mengekspos mereka sejak awal. Melanjutkan, mereka disambut ke dalam serikat, berpikir mereka ada di sana untuk menjadi petualang. Maya menolak proposal itu dan mengatakan mereka hanya tertarik untuk merekrut Lugo. Sebaliknya, dia mengatakan mereka datang ke sana karena alasan yang berbeda dan menunjukkan surat yang bertuliskan segel pria bertopeng itu. Dia memberikannya kepada dirinya sendiri sebelum Alicia datang ke desa. Mengatakan itu harus diberikan kepada Master Rasa bersalah jika terjadi keadaan darurat. Karena Lulu tampaknya kenal dengan orang-orang penting, dia menduga bahwa dia juga pasti mengenal sang master. Penyelidik menerima tugas itu, mengingat bahwa dia berutang budi kepada pria bertopeng itu. Permintaan dari orang yang begitu kuat mungkin terlalu berat untuk dia tangani. Tetapi dalam hal ini, mungkin ada sesuatu yang dapat dibantu oleh kepala serikat. Tak lama kemudian, para pengunjung mendapati diri mereka tersedak dan menutupi hidung mereka. Bau busuk dan keras merembes keluar dari ruangan besar, tetapi para penyelidik mengatakan bahwa mereka pada akhirnya akan terbiasa. Garam tersenyum mengatakan mereka tidak punya pilihan karena itu adalah kamar ketua serikat. Begitu dia membuka pintu, bau mengerikan itu meledak dan menghantam hidung mereka dengan keras. Kedua wanita itu saling mendorong ke dalam, tidak mau masuk lebih dulu, tetapi keduanya tetap dipaksa untuk masuk. Di dalam, mereka melihat seorang diri mengaduk sesuatu di dalam kuali besar. Cairan kental dan lengket itu tampaknya adalah obat yang diracik oleh seorang gadis dengan tubuh kecil. Lulu mengumumkan diri mereka, mengatakan bahwa mereka memiliki pengunjung. Sedikit terkejut, dia melihat kombinasi aneh itu dan dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Dia melompat dari bangku dan terkekeh, mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu gugup. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lara, ketua serikat dan seorang alkemis, dan menyambut mereka ke serikat. Mengingat senyumnya yang main-main dan kredensial aneh, kedua pengunjung itu mau tidak mau terkejut. Lily tidak percaya bahwa gadis kecil di hadapan mereka adalah sang master, melihat bahwa dia bahkan lebih muda. Terlebih lagi, Maya benar-benar waspada setelah melihat wajahnya. SYLPH mengatakan dia bukan kepala serikat tanpa alasan dan mencatat bahwa bekas luka di sekujur tubuhnya mungkin berasal dari pertempuran. Lara hanya tersenyum mendengar kesimpulan itu. Dia memegang kepercayaan diri seorang pejuang sejati dan pasti telah melihat banyak pertempuran. Karena itu, Lily merasakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang sangat akrab. Setelah beberapa saat berpikir, dia menyadari bahwa gadis itu memberikan getaran yang sama seperti Lugo. Menyimpan penjelasannya untuk nanti, sang ketua beralih ke topik utama, mengatakan mereka pasti punya alasan berada di sana. Duduk untuk membicarakan semuanya, Lara membaca surat yang ditujukan padanya. Yang lain belum melihatnya dan bertanya-tanya apa isinya. Rupanya, pria bertopeng itu hanya meminta Guild untuk melindungi mereka berdua. Berbicara seperti teman akrab, dia berkata pria itu tetap belak-belakan seperti biasanya. Sekali lagi, Maya adalah yang pertama menyadari dan memastikan bahwa keduanya saling mengenal tanpa ragu sedikit pun. Sang ketua mengatakan dia adalah gurunya dalam ilmu pedang. Ini mengejutkan semua orang, tidak menyangka Lugo mengambil murid. Tidak melewatkan ekspresi wajah mereka,
Gadis itu setuju bahwa itu sama sekali bukan seperti dirinya. Dunia petualangan terlalu berat bagi seorang gadis yang tidak berbakat dalam sihir, tetapi kemudian dia bertemu dengannya. Karena pelatihan mereka, dia berhasil menjadi seorang arancor, tetapi tidak bisa naik lebih tinggi karena dia menjadi ketua guild. Lily diam-diam bertanya-tanya berapa umurnya dan terkejut mendengar bahwa dia berusia 25 tahun. Sementara Lara dengan bercanda mengajukan pertanyaan, gadis itu panik dan bertanya bagaimana dia terus membaca pikirannya. Dia menepisnya dan berkata, dia hanya pandai membaca orang. Dan pada titik ini, wanita muda itu hanya mengekspos dirinya sendiri terlepas dari keterampilan atau kekuatan yang luar biasa. Pasti ada alasan mengapa dia menjadi ketua guild. Sang alkemis kemudian menerima tugas melindungi mereka sampai mereka kembali ke desa dan mengambil tanggung jawab penuh bahkan jika gereja mengejar mereka. Mereka tidak pernah mengungkapkan masalah mereka dengan gereja. Jadi Maya bertanya apakah itu kekuatan dirinya yang bekerja lagi. Konon, tidak butuh seorang jenius untuk memahami apa artinya. Ketika para biarawati bertemu dengan guild, merasa aneh bahwa mereka meninggalkan Lugo. Garam bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mereka menjelaskan bagaimana dia tinggal di belakang untuk melawan para ksatria, tetapi reaksi terhadap informasi ini suam-suam kuku. Para wanita bersikeras bahwa mereka harus membantunya terlepas dari seberapa kuat dia. Tetapi Lara menyuruh mereka untuk tenang karena dia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Kata-katanya tidak benar-benar menenangkan hati mereka, tetapi ada satu hal yang melakukannya. Disuruh melihat ke belakang mereka. Semua orang terkejut menemukan Lugo mendengarkan dengan tenang dengan tangan bersedekap. Bertemu kembali, mereka memeriksa kondisi satu sama lain. Dia memamerkan lengannya, yang sudah sembuh total dari cedera sebelumnya. Ingin merahasiakan kekuatannya, dia mengaitkan penyembuhan cepat itu dengan ramuan apoteker. Setelah membuatnya sendiri, Lily tahu bahwa ramuannya tidak seefektif itu. Sekarang giliran Lara untuk bertemu kembali dengan gurunya, memanggilnya karena membuat banyak gadis khawatir. Melihat penampilannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan bagaimana dia telah berubah. Dia meminta maaf karena telah membuat mereka khawatir dan dengan santai berjanji untuk lebih tepat waktu lain kali. Dengan semua yang dikatakan dan dilakukan, ketua guild mengatakan sudah waktunya untuk makan. Mereka belum makan sejak berteleportasi, dan dengan waktu yang tepat, perut Lily bergemuruh cukup keras untuk memenuhi ruangan. Setelah memerah karena malu, pesta besar dan lezat diletakkan di atas meja di depan mereka. Gadis kecil itu menangis sambil memegang garpu yang penuh. Dia disuruh memilih antara makan atau menangis, tetapi dia mengalami begitu banyak emosi sehingga sulit untuk tetap pada satu emosi. Untungnya, Lulu ada di sana untuk merawatnya dan menyeka ingusnya. Dia mencoba untuk tenang, tetapi dengan cepat kembali menangis setelah melihat Lugo aman dan sehat. Tak lama kemudian, piring-piring itu kosong dan perut mereka kenyang. Lara senang bahwa mereka menikmatinya, dan sekali lagi menegaskan janjinya untuk menjaga mereka di bawah perlindungan guild. Rasa terima kasih dipertukarkan, tetapi sekarang mereka harus melakukan percakapan yang sulit dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan gereja Ararat. Lara meminta untuk tahu mengapa gereja mengejar kelompok mereka. Maya senang dia bertanya dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Sayangnya, dia tidak mendapat banyak kesempatan karena Lugo menimpali, mengatakan Lisha menyerang Lily. Mendengar bahwa ini adalah alasan mereka bertarung, ekspresi ketua guild dipenuhi dengan keterkejutan. Segera berubah menjadi kekecewaan dan kesedihan. Dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, mengatakan ujian yang sama juga merupakan salah satu anggota mereka. Dia disuruh mengangkat kepalanya karena itu bukan kesalahannya. Tetapi gadis yang tahu masa lalunya mengatakan itu pasti berat baginya. Dengan ini, Lugo meminta mereka untuk menyingkir dan melakukan percakapan pribadi nanti. Karena mereka adalah guru dan murid, yang lain tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh mereka campuri. Yang penting adalah mereka semua hidup meskipun hal mengerikan yang dilakukan Lisha. Untungnya, itu tidak akan menjadi masalah lagi karena dia secara pribadi berbicara dengannya dan para ksatria dan mendapatkan sumpah mereka untuk meninggalkan desa mereka sendirian. Persetujuan mereka sudah cukup untuk menenangkan pikirannya. Meskipun itu bukan dengan seluruh gereja, posisi Santalaya untuk dihormati, dan posisi itu kemungkinan besar akan mencegah mereka berperang habis-habisan. Lily tidak bisa tidak bertanya-tanya apa hubungan mereka sebenarnya dan mulai merasa jauh. Dia ingin tahu lebih banyak tetapi tidak bisa menghilangkan rasa takut di hatinya. Ada satu hal yang masih belum dipahami oleh ketua guild. Mengapa Leisha menyerang Lily sejak awal? Aneh karena dia membawanya ke kota dan mengenakannya pakaian suci, yang berarti dia adalah kandidat Santa. Ruangan menjadi sunyi saat mereka menunggu jawaban. Sebelum memasuki tempat suci, mereka memang memanggilnya kandidat, tetapi berubah pikiran setelah berjalan ke altar. Saat itu, Lily mulai gemetar. Tidak dapat menatap mata mereka, dia mengungkapkan bahwa dialah yang menakutkan, yang membuat semua orang di sana bingung. Dia berpikir untuk tidak menyebutkannya dan menghentikan dirinya untuk menyelidiki Lugo karena dia takut dirinya akan terungkap. Lara bertanya-tanya apa yang begitu menakutkan dari manusia kecil dan imut, tetapi sang apoteker mengungkapkan bahwa dia adalah monster. Mata para penonton membelalak karena terkejut. Sayangnya baginya, altar dan kitab suci melihat melalui rahasianya. Memanggil teman-temannya, dia dengan malu menundukkan kepalanya, mengatakan dia tidak pantas mendapatkan perlindungan mereka. Maya menenangkannya dan mengatakan itu tidak masalah, karena dia juga monster. Dia dengan putus asa mencoba meyakinkan gadis itu, tetapi kemudian Lara berbicara. Sebagai ketua guild, dia tidak meninggalkan tugas yang dia terima, tetapi guild perlu mengetahui keadaan orang yang mereka lindungi, jadi mereka membutuhkan penjelasan. Ruangan itu sunyi, menunggu dia berbicara. Lily menarik napas dalam-dalam dan berbagi bahwa dia adalah Impusa. Wahyu itu membawa reaksi yang beragam karena nama itu dikaitkan dengan iblis wanita legendaris. Karena kerugian yang disebabkan pada warga sipil, hadiah telah ditempatkan pada makhluk berbahaya itu. Dia mengakui bahwa itu dirinya. Lulu ingat bagaimana apoteker itu membantunya dan bagaimana tidak ada hal buruk yang terjadi. Dalam hal ini, Gara menyarankan bahwa mungkin tidak ada masalah sama sekali. Kekuatan Impusa adalah menguras mana, yang memengaruhi siapapun yang disentuhnya. Setelah kontak seperti itu,
Tidak mungkin untuk tetap tidak terluka. Itu adalah metode serangan dan nafkah makhluk itu, tetapi sentuhan ringan seperti dengan lulu tidak akan mengaktifkan kekuatan. Di benua barat, jenis mereka dikenal sebagai succubus. Gueren juga mendengar tentang mereka ketika dia pertama kali memulai, diberitahu bahwa dia adalah target yang mudah. Melihat tubuh Lily, dia mengakui bahwa tidak akan sulit untuk terpesona. Sebuah komentar yang membuatnya mendapatkan hukuman yang menyakitkan. Mereka kemudian membahas kemungkinan penyebab kepunahan jenis mereka, yang mengarah pada gadis muda itu untuk berbagi sesuatu yang mengejutkan. Rupanya, terlepas dari dorongan bawaan dan alaminya, dia tidak pernah menguras mana dari siapapun sejak dia lahir. Penduduk desa dibawa kembali ke desa Azim. Di klinik Lily, sang apoteker berbaring di tempat tidur, menerima pemeriksaan tidak seperti biasanya. Dia berbaring di sana, tidak terbiasa menjadi orang yang dipelajari. Setelah mengungkapkan bahwa dia dan Impusa tidak pernah menguras sihir siapapun sejak lahir, semua orang berseru kaget. Itu adalah sumber makanan langsung mereka, membuat mereka bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Anehnya tertarik, Lulu dan Lara segera bergerak untuk menjalankan beberapa tes, bernapas berat seperti binatang buas yang melihat tumpukan daging segar di depan mereka. Dengan ini, Ketua Guild dengan hati-hati memeriksa penampilannya, meyakinkan bahwa dia pasti terlihat seperti manusia. Lulu mungkin memperhatikan jika dia menggunakan berkatnya, tetapi dia bahkan tidak pernah mencurigainya. Gadis itu meminta maaf karena membuat mereka datang jauh-jauh ke desa, tetapi Impusa adalah makhluk legenda, yang harus dirahasiakan dari ibu kota. Mereka membawa semua peralatan yang mereka butuhkan, jadi yang harus dia lakukan adalah duduk dan bersantai. Meskipun mereka mencoba meredakan ketegangan, ekspresi mereka anehnya licik. Lara mendekat dengan stetoskop yang ingin memulai pemeriksaan. Tidak ada yang aneh, dan dia dalam kesehatan yang benar-benar sempurna. Bertanya-tanya apakah dia pernah mengalami masalah kesehatan sebelumnya. Lily bercerita bahwa dia sering merasa lapar bahkan setelah makan. Ketika ditanya apa yang dia lakukan dalam situasi seperti itu, dia berjalan ke lemari kaca dan mengeluarkan sebotol pil. Dia menyerahkan suplemen itu, dan mereka melihat bahwa itu adalah pil pemulihan mono yang terbuat dari buah loca. Karena otodidak, dia dengan malu-malu mengatakan bahwa dia membuatnya sendiri. Lara mencoba salah satunya sebagai uji coba dan terkejut saat mana memenuhi tubuhnya. Ada kehangatan lembut dari sihir yang menyebar dan lebih kuat dari buah mentah. Terlalu lemah untuk mengalahkan monster dan tidak ingin menguras orang, dia bereksperimen dan akhirnya membuat pil itu. Dia akhirnya menjadi seorang apoteker dan menyebut kebutuhan sebagai ibu dari penemuan. Dengan senyum, Lara bertanya apakah mereka bisa menjual obat tersebut di guild mereka. Itu adalah ide yang luar biasa yang akan menjadikannya apoteker resmi guild, sehingga lebih mudah untuk melindungi mereka. Lily dengan malu-malu mencoba menolak, tetapi diberitahu bahwa menjual suplemen yang efektif seperti itu sebenarnya akan menguntungkan guild. Sejak awal, Lulu sudah berniat merekrutnya sejak mereka bertemu. Sekarang dia memegang tangannya dan bertanya kepada gadis itu apakah dia bisa meminjamkan bantuannya kepada mereka. Itu adalah kesepakatan saling melindungi, tidak meninggalkan siapapun alasan untuk menolak. Mereka menyampaikan kesepakatan itu kepada Lugo, yang tampaknya cukup menyetujui ide tersebut. Sejak saat itu, siapapun yang mengganggu Lily akan menghadapi murka guild. Memperhatikan betapa berhutangnya Lara kepada tuannya, dia menyuruhnya untuk memanggilnya untuk meminta bantuan kapan saja. Beralih ke topik lain, Lugo meminta maaf kepada gadis kecil itu karena telah menyeretnya ke dalam perseteruannya dengan Lisha. Melambaikan tangannya, dia menolak kata-kata seperti itu dan mengakui bahwa dia sebenarnya sudah lama mencurigainya. Itu adalah berita baginya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia tiba-tiba muncul di desa dengan topeng aneh, yang tidak pernah dia lepas bahkan saat mandi. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Itu karena rasa bersalahnya sendiri dan ketakutan akan terungkap sebagai monster. Orang tuanya terbunuh ketika dia masih muda. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan tenang. Bagian yang paling menakutkan adalah dia takut pada dirinya sendiri dan fakta bahwa dia terus-menerus menipu penduduk desa. Dengan tatapan kasihan, mereka menyaksikan gadis malang itu menangis saat dia meminta maaf. Lugo menepuk kepalanya, berjanji bahwa tidak apa-apa dan memahami bahwa setiap orang memiliki masa lalu yang tidak ingin mereka bicarakan. Hatinya tersentuh oleh kebaikannya, dan akhirnya kelegaan menyelimuti tubuhnya. Lily memeluk pria bertopeng itu, masih berulang kali meminta maaf. Dia memeluknya dengan hangat, menciptakan pemandangan yang cukup indah untuk membuat para penonton tersipu. Setelah tenang, dia mengatakan bahwa dia terlalu sering menangis di depan mereka baru-baru ini. Tetapi mereka mengatakan itu tidak masalah dan menyuruhnya untuk mengandalkan mereka mulai sekarang. Beralih ke topik lain, Lara memanggil Lugo menanyakan apakah mereka bisa memiliki waktu bersama untuk membicarakan masa depan. Dengan ini, guru dan murid akhirnya bersatu kembali. Berbicara secara pribadi, Lugo memberitahu Lara bahwa mereka akan menyembunyikan identitas Lily untuk saat ini dan membuat malam menjadi tenang. Bahkan dengan koneksinya, dia bertanya-tanya apakah Lisha benar-benar akan diam. Tetapi itu adalah satu hal yang benar-benar dia yakini. Adapun dasarnya, itu adalah nubuat suci itu sendiri. Putri monster di desa Arzum akan membawa keselamatan ke ibu kota. Ketua guild mendengar ini untuk pertama kalinya. Lugo mengira itu berbicara tentang Maya, tetapi jika itu benar-benar berbicara tentang Lily, maka saintes akan melindunginya dengan segala yang dia miliki. Kembali ke rumah, Lulu melihat bekas luka Impusa yang diderita ketika dia memotong sayapnya. Mereka memudar sedikit, tetapi itu berbicara tentang betapa sulitnya berpura-pura menjadi manusia. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain mencabutnya meskipun menderita karena dia tidak akan terlihat seperti manusia jika tidak. Ketika dia memasuki desa, dia menyadari dia lupa ekornya dan buru-buru mencabutnya juga, meninggalkan bekas luka lain. Lulu tidak percaya betapa santainya dia berbagi pengalaman traumatis seperti itu. Ingin membantu, dia bertanya-tanya apakah sihir penyembuhan dapat menghilangkannya. Konon, tidak diketahui bagaimana sihir penyembuhan manusia dapat memengaruhi seorang Impusa, dan ini berlaku dua arah. Faktor lain adalah pengurasan mono, yang mungkin mengambil terlalu banyak tanpa mereka sadari. Ini meninggalkan metode normal untuk Impusa, tetapi penyelidik tiba-tiba mendapat ide.
Dia menyarankan untuk menggunakan pengurasan mono seperti jenisnya, tetapi itu adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh gadis itu sebanyak mungkin. Bagaimanapun, dia mungkin akhirnya menyakiti seseorang. Bahkan melakukannya pada monster bukanlah pilihan karena kemampuan itu bekerja dengan cara khusus. Salah satu metodenya adalah ciuman, dan yang lainnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan dengan keras. Ini membuat pikiran Lulu bekerja, dan dia dengan cepat menyadari apa alternatif untuk ciuman itu. Dengan kedua wanita yang tersipu, mereka menyisihkan opsi itu untuk saat ini. Bahkan dengan hati-hati, melakukannya pada manusia dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Saat itu, Maya tiba dan bergabung dalam percakapan mengatakan dia punya ide. Yang mengejutkan mereka, Pei muncul dengan pintu masuk yang sama kerasnya, berbagi bahwa dia menguping seluruh percakapan mereka. Mereka terkejut mendengar bahwa dia berada di bawah tempat tidur selama ini, tetapi SYLPH adalah teman serumah mereka yang hanya bersembunyi di mana-mana menunggu panggilan mereka. Dia tahu semua rahasia Lily, bahkan yang paling sensitif sekalipun. Mendengar ini, gadis kecil itu berubah menjadi jahat, menyadari bahwa dia telah memata-matai selama ini. Melarikan diri, para SYLPH mengubah topik dan menyarankan mitra pengurasan mono dan mengatakan mereka memiliki kandidat. Kedua wanita itu berpendapat bahwa mereka harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna untuk pekerjaan itu. Tindakan yang terlibat dalam proses adalah satu hal, tetapi juga mengancam jiwa. Di sisi lain, si licik mengatakan semakin banyak semakin baik, dan tiba-tiba menyeret gadis kecil itu keluar dari rumah. Terus berjalan-jalan, mereka tidak memberikan penjelasan kemana mereka pergi. Lily mengira mereka menuju ke kepala suku tua, tetapi dia terlalu tua untuk dikuras. Itu hanya menyisakan satu pilihan, yang segera didapatkan Lulu. Mereka menemukan Lugo dan Lara, yang terkejut melihat mereka semua berkumpul bersama. Dengan satu pandangan, Ketua Guild memahami situasinya dan memanggil pria bertopeng itu, mengatakan mereka memiliki urusan dengannya. Pei tidak membuang waktu dan mengungkapkan bahwa Lily ingin mencium Lugo. Ini adalah pertama kalinya wanita muda itu mendengar tentang ini, dan pengungkapan terang-terangan itu membuatnya berteriak dan berubah menjadi merah karena terkejut. Lily buru-buru menutupi mulut SYLPH, menanyai apa yang dia katakan tiba-tiba, mengatakan dia membantunya banyak. Pei mengklaim bahwa ini adalah caranya membalas budi. Dia hanya mengatakan apa yang terlalu malu untuk dikatakan oleh gadis itu sendiri. Dia mencoba berdebat, tetapi tersipu ketika dia ingat saat-saat ketika dia membuat jantungnya berdebar kencang. Bahkan jika dia merasakan ini, mereka terlalu banyak mencampuri urusannya. Maya gagal membaca ruangan dan memarahi gadis itu karena berdiam diri. Dia bersikeras bahwa pria itu miliknya, tetapi akan mengizinkannya untuk meminjam karena dia adalah mitra pengurasan mana yang sempurna. Dia memiliki kolam mana yang sangat besar dan tidak akan mati bahkan jika dia terus-menerus menggunakan pengurasan mana. Lara menimpali, mengejek tuannya untuk mencium gadis itu jika dia menginginkannya. Mempertimbangkan opsi tersebut, dia memastikan apakah ciuman benar-benar satu-satunya syarat untuk transfer. Mendengar penegasannya, dia berjalan ke arahnya dan menyarankan untuk mencobanya. Wajahnya berubah merah padam lagi, membuatnya panik dan berpikir bahwa dia mungkin demam. Yang lain tidak membantu, malah menekannya untuk segera menyelesaikannya dan menciumnya. Lily menggelengkan kepalanya, bersikeras bahwa dia sehat seperti biasanya. Salah paham, Lugo mengatakan dia berbohong dan mencatat bahwa matanya bergerak dengan cepat. Jika itu untuk membuatnya tetap sehat, dia akan dengan senang hati melayani sebagai mitra pemantauannya. Kedekatan wajah mereka membuat jantungnya berdebar kencang. Sementara itu, keempat wanita itu duduk seperti sedang menonton pertunjukan. Pikirannya menjadi liar, sudah membayangkan sebelum itu terjadi. Tidak tahan, gadis malang itu tiba-tiba berlari menjauh, benar-benar menolak untuk terlibat dalam tindakan seperti itu. Orang dewasa ditinggalkan di sana dengan canggung dan saling memarahi karena terlalu banyak menggoda. 2 minggu kemudian, suplemen mana sedang dikemas di ruang ramuan Lily dengan PI membantu seperti biasa. Gara masuk dengan tas besar, bertanya-tanya apakah semuanya sudah siap. Mereka memanggil dari atas, mengatakan mereka baru saja selesai. Petualang itu duduk untuk saat ini dan menunggu saat si Pri membawakannya kotak-kotak pil yang mereka siapkan. Dia senang dengan jumlahnya, bahkan mencatat betapa mengesankannya mereka dikemas. PI kecil, tetapi usaha dan ketekunannya adalah yang terbaik. Lily mengikuti segera setelah itu, bertanya-tanya apakah batch ini sudah cukup. Memastikan pesanan, dia menempatkan semuanya di tasnya untuk saat ini. Berkomentar tentang betapa efisiennya mereka mengambil lebih sedikit ruang, biaya lebih sedikit, dan memberikan lebih banyak mana. Dengan seringai di wajahnya, Gara mendekat dan berbisik, menanyai gadis itu apakah dia bersedia berbagi resep rahasia. Kedua wanita itu segera waspada dan bertanya apakah ada yang menyuruhnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Tertangkap basah, Pei sangat marah dengan perilaku tercela yang memanfaatkan kebaikan apoteker muda itu. Dia menendangnya dengan keras, tetapi Lily menenangkan dirinya, mengatakan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Mereka menjelaskan bahwa dia hanya mengujinya. Jika dia memberikan resep itu kepada siapapun, itu akan merugikan bisnis Rikat dan melanggar kemitraan. Lulus dengan gemilang, dia menyuruhnya melaporkan penolakannya. Selain itu, bahkan jika dia memberi mereka resepnya, ada terlalu banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Meskipun ini benar, dia menyuruhnya untuk berhati-hati karena reputasinya menyebar dengan cepat, yang dapat menyebabkan bahaya. Berterima kasih atas sarannya, dia kemudian meminta Pei untuk mengambil beberapa pinkeler karena mereka perlu memberikan sesuatu kepada Garam untuk tangannya yang bengkak karena ditendang. Sambil duduk dan mengoleskannya di lengannya yang memar, dia berbagi bahwa ada tujuan lain untuk kunjungannya. Petualang itu memberi mereka 2 surat terpisah, satu dari Serikat dan yang lainnya dari Gereja Suci. Yang terakhir membuat Lily berkeringat dingin dan menjadi pucat.